Setelah mencapai puncak server nasional, hal pertama yang dilakukan Yoon Jae-young adalah menghapus akunnya tanpa ragu sedikit pun. Lalu dia berbalik dan langsung terjun ke game Virtual Engine karena emas di dalam dunia ini terhubung langsung dengan uang di dunia nyata. Satu artefak legendaris saja sudah cukup untuk menghidupi 3 generasi tanpa bekerja. Saat Yoon Jae-young memasuki game, dia membangkitkan kelas tersembunyi bernama Wanderer. Bagi sebagian besar pemain, misi pemula berarti membunuh slime. Namun, misi pemulanya adalah memburu pemain baru lainnya. Pada akhirnya, dia bahkan diharuskan membantu para monster menggulingkan seluruh dunia game. Meskipun begitu, saat pertama kali masuk ke dalam game, tugas awalnya tetap membunuh slime. Bagi Yoon Jae-young yang pernah mendominasi peringkat teratas di 87 game online, tingkat kesulitan ini tidak berbeda dengan menghancurkan semut dengan jarinya sampai misi berikutnya mengharuskannya membaca 100 buku. Karena tidak punya pilihan lain, Yoon Jae-young menuju ke perpustakaan. Pustakawan memperhatikannya dengan rasa ingin tahu yang jelas karena tidak ada pemain pemula yang pernah duduk di sana membaca berhari-hari. Sejak game diluncurkan, hampir tidak ada yang mau mengambil misi ini. Pada saat itu, Yoon Jae-young melangkah maju dan bertanya apakah ada volume kedua dari buku di tangannya. Ketika dipastikan bahwa dia benar-benar telah selesai membaca 100 buku, pustakawan itu membeku sejenak. Detik berikutnya, kesadarannya diambil alih oleh kecerdasan buatan di dalam game. Dia kemudian meraih ke dalam peti terkunci dan mengeluarkan volume kedua yang dicari Eun Jae. Bingung, Eun Jae-young bertanya mengapa buku ini harus disimpan secara terpisah. Dia tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa itu adalah buku khusus yang hanya bisa diambil melalui permintaan langsung. Mendengar itu, Yoon Jae-young tidak terlalu memikirkannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu. Saat jari-jarinya menyentuh halamannya, kecerdasan buatan yang mengelola dunia ini mulai melakukan perhitungan dengan kecepatan tinggi. Target Target Xe. Subjek mungkin memenuhi kriteria untuk Wanderer generasi berikutnya. Syarat pemberian misi tersembunyi terpenuhi tanpa disadari Eun Jae-young. Dia secara resmi ditetapkan sebagai subjek analisis. Saat dia membolak-balik buku itu, dia menemukan catatan yang menggambarkan harta karun tersembunyi di bawah danau di desa pemula. Meskipun tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Tapi buku itu dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah peninggalan kegelapan tertua. Menurut legenda, peninggalan kegelapan itu disembunyikan di bawah danau oleh petualang legendaris bernama Azriel. Karena tidak ada yang pernah benar-benar menemukannya, cerita itu perlahan memudar dari ingatan publik. Yoon Jae-young memeriksa peta di dekat desa pemula dan menemukan bahwa hanya ada satu perairan di dekatnya, Danau Ellen. Setelah meninggalkan perpustakaan, dia langsung menuju ke sana. Tepat saat dia berpikir bahwa danau itu terlihat terlalu tenang untuk menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan. Sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi yang menunjukkan bahwa dia telah memicu sebuah misi dan alur cerita utama telah diaktifkan. Setelah serentetan jendela sistem yang kacau melintas di hadapannya, layar misi terakhir mengambil alih sepenuhnya. Dia tidak menyangka game yang baru diluncurkan seminggu akan memberinya misi peringkat B+. Tetap saja, itu lebih cocok untuk seseorang sekaliber dia. Saat Yoon Jae-young mengonfirmasi misi tersebut, sebuah patung di dasar danau menyala dengan denyut cahaya ungu di dadanya. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke dalam air. Begitu dia menyelam, pemandangan di hadapannya membuatnya tercengang. Siapa sangka danau yang terlihat kecil bisa begitu dalam? Pada saat yang sama, di dalam kantor cabang regional Arkadia, peringatan merah menyala di layar kontrol utama. Direktur Han menatap layar dengan tidak percaya. Server baru aktif kurang dari seminggu. Bagaimana bisa alur cerita utama sudah terpicu? Server Eropa telah berjalan selama 3 bulan tanpa insiden, membuat server nasional terasa sangat luar biasa. Seorang bawahan dengan cepat melaporkan bahwa menurut analisis mereka, seorang pemain telah mengaktifkan elemen khusus yang terkait dengan alur cerita utama. Meskipun Direktur Han tidak mengerti elemen macam apa yang bisa membuat pemain memengaruhi operasi game itu sendiri, hal itu jelas di luar wewenangnya sehingga dia tidak punya pilihan selain meneruskan laporan tersebut. Kembali ke dalam game, setelah menyelam beberapa kali, Yoon Jae-young muncul ke permukaan sekali lagi. Skill menyelamnya telah naik ke peringkat B, memungkinkannya menahan napas lebih lama di bawah air dan memberinya 1 poin stamina tambahan. Dia sudah turun hampir 200 meter, namun dasar danau masih belum terlihat. Pikiran untuk menyerah pada misi ini mulai merayap di benak Yoon Jae-young. Game ini masih dalam fase peluncuran dan pemain lain sibuk melawan monster, menyelesaikan dungeon, dan berlomba untuk mendapatkan keuntungan awal. Sementara itu, dia terjebak di sini, membuang-buang waktu, menaikkan level skill menyelamnya. Lebih buruk lagi, pot gamingnya dibeli dengan cara mencicil. 920.000 per bulan bukanlah beban yang kecil. Dia awalnya berencana mengandalkan bakat bermain gamenya yang luar biasa untuk mendapatkan item level tinggi dan mengubahnya menjadi uang.
Jika ini berlarut-larut lebih lama lagi, dia mungkin bukan hanya gagal mendapatkan uang, dia bahkan bisa telat membayar cicilan. Tetap saja, misi tersembunyi ini mungkin eksklusif untuknya seorang. Dan sebagai pemain papan atas, bagaimana mungkin dia melepaskan hak istimewa seperti itu? Dengan pemikiran itu, Yoon Ji-young melompat sekali lagi dan terjun kembali ke danau. Adegan beralih ke markas besar, Sikakov di wilayah Eropa. Jenica Bauer, salah satu perwakilan puncak perusahaan, masih tertidur lelap. Tiba-tiba, sebuah pesan darurat membangunkannya. Ketika dia membuka jendela obrolan, seorang pemuda berambut pirang melaporkan seorang pemain dari wilayah In telah menemukan petunjuk kelas tersembunyi di desa pemula. Jenica mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, sejak kapan kita menempatkan sesuatu dengan dampak sebesar itu di desa pemula? Pemuda pirang itu menggelengkan kepalanya. Bukan, kita. Orang itu yang melakukannya. Saat namanya disebut, Jenica mengumpat pelan. Dia segera mengambil tabletnya dan mulai mencari dengan cepat di catatan internal. Tak lama, dia menemukan informasi terkait peninggalan kegelapan. Data tersebut menyatakan bahwa profesi kelas tersembunyi, Wanderer of Chaos, tidak memiliki sistem level dan tidak memiliki kemampuan ofensif langsung. Ini membuat Jenica bingung. Bisakah kelas seperti itu berfungsi dengan baik di dalam game? Pemuda pirang itu mengingatkannya. Tapi Wanderer ini punya kemampuan khusus. Mendengar itu, Jenica terus menggulir layar. Ketika dia membaca beberapa baris berikutnya, pupil matanya menyusut dengan hebat. Dia berteriak, apa orang itu sudah gila? Memasukkan hal seperti ini ke dalam game? 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Melalui usaha tanpa henti, Yoon Ji-young akhirnya mencapai dasar danau. Di sana, dia mengambil sebuah kalung dan memakainya. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul, misi selesai, hadiah didapat, Light Guiding Necklace. Deskripsi kalung itu memperingatkan bahwa kalung itu berisi jejak kuno yang tidak diketahui dan siapapun yang menggunakannya harus berpikir 2 kali, lalu berpikir lagi. Itu terdengar lebih seperti ancaman daripada deskripsi, membuat Yoon Jae-young bertanya-tanya apakah game ini bahkan ingin pemain menggunakannya. Tapi sebagai pemain papan atas, dia hidup untuk sensasi tak dikenal semacam itu. Jadi dia memilih untuk menggunakannya tanpa ragu. Sistem langsung bertanya, apakah kamu yakin ingin menggunakan item ini? Bingung, Yoon Jae-young tetap memilih ya. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah kamu benar-benar yakin ingin menggunakannya? Sambil menghela napas, dia mengklik ya lagi. Dia tidak menduga apa yang terjadi selanjutnya. Setiap kali dia mengonfirmasi, sistem akan memunculkan jendela konfirmasi lain tanpa henti. Setelah mengklik seperti orang gila selama 2,5 menit, Yoon Ji-young akhirnya marah dan mengumpat. Apa-apaan sistem ini? Yang lebih absurd lagi, sistem seolah merespons seolah-olah bisa mendengarnya. Dinyatakan secara terang-terangan bahwa sistem tahu Yoon Ji-young sedang menekan tombol konfirmasi dengan marah. Lalu suara seorang anak laki-laki terdengar dari seberang jendela sistem. Baiklah. Oke, jika kau memaksa sejauh ini, berarti kau benar-benar berniat menggunakan item itu. Jangan menyesal nanti. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Mulai sekarang, ciptakan kekacauan di dunia ini dengan sekuat tenagamu, sama sepertiku. Yoon Ji-young baru saja akan bertanya siapa dia saat kilatan cahaya muncul di panel. Perubahan kelas selesai, kelas tersembunyi, pengembara kekacauan. Pada saat yang sama, sistem level terhapus dan Yoon Ji-young mendapatkan poin atribut bersama dengan sesuatu yang disebut kredibilitas. Kelas itu terikat secara permanen padanya dan sistem misi baru ditambahkan di atasnya. Saat Yoon Ji-young memeriksa misi pertamanya, keringat dingin membasahi kulitnya karena tujuannya adalah untuk melenyapkan pemain pemula. Setelah memikirkannya, Yoon Jae-young akhirnya menghapus akunnya dan memutuskan untuk memulai dari awal. Karena saat dia memeriksa panel statusnya barusan, dia mendapati bahwa dia tidak bisa mendapatkan XP, bahkan tidak punya level. Dan dalam game seperti ini, sistem level adalah fondasinya. Yoon Ji-young tidak bisa lagi naik level, yang berarti potensi pertumbuhannya telah dihilangkan sepenuhnya. Pada tahap awal permainan, perbedaannya mungkin tidak akan langsung terlihat. Tapi begitu level pemain lain mulai naik, celah yang tak dapat diatasi pasti akan terbentuk di antara mereka. Lalu sistem memberikan pukulan lain, penghapusan karakter tidak tersedia. Baru saat itulah Yoon Jae-young mengerti mengapa sistem berusaha begitu keras untuk menghentikannya menggunakan kalung itu. Dia berbaring telentang di tanah, berpikir bahwa sebagai kelas tersembunyi pasti ada sesuatu yang lain, semacam keuntungan khusus. Dengan pemikiran itu, dia membuka panel statusnya lagi dan mencarinya berulang kali. Saat itulah dia melihat atribut tambahan yang disebut kredibilitas. Setelah membuka deskripsinya, panel menyatakan bahwa atribut ini meningkatkan kemampuan pengguna untuk mengintervensi dunia. Setelah diaktifkan, itu bisa menulis ulang hukum dunia secara artifisial, tapi akan habis secara permanen setelahnya. Penjelasan itu membuat Yoon Ji-young benar-benar bingung. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya.
Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata pada dirinya sendiri untuk melakukan semuanya selangkah demi selangkah dan setidaknya menyelesaikan tugas yang ada. Adegan beralih ke area perburuan pemula di sisi barat desa. Di area tempat para slime berkumpul, pemain yang baru masuk, terutama mereka yang baru saja menerima misi pemula, hampir selalu datang ke sini untuk menaikkan level sambil menyelesaikan tujuan. Setelah menyelesaikan satu pembunuhan lagi, seorang pria akhirnya mendapatkan drop sepotong esensi slime. Gadis di belakangnya bergegas mendekat, berkata dengan iri bahwa itu bisa dijual seharga 50 koin tembaga. Pria itu segera memutuskan untuk menghabiskan seluruh akhir pekan dengan farming slime di sini untuk mendapatkan uang. Gadis itu dengan cepat bertanya apa rencananya untuk ujian tiruan hari Senin depan. Tersembunyi di balik pohon, Yunji yang diam-diam memperhatikan mereka berdua. Disuruh untuk melenyapkan para pemula naif yang tidak tahu apa-apa ini membuatnya ragu sejenak. Jika semua darah segar dalam game ini dimusnahkan, mungkin akan memengaruhi operasi game juga. Tapi kemudian pikiran lain terlintas di benaknya. Ini adalah misi yang diberikan oleh sistem. Dia hanya bermain game seperti biasa. Pada saat itu, kedua pemula itu tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat dengan cepat ke arah mereka. Untungnya, pria itu berbalik tepat waktu, nyaris menghindari tusukan fatal dari belakang. Penyerang itu berdecak dan berkata dengan santai, tidak buruk. Kau ternyata bisa selamat dari satu serangan. Dia kemudian menyatakan bahwa area perburuan ini adalah milik mereka. Tanpa izin mereka, tidak ada yang boleh berburu di sini. Menonton dari samping, Yunji Yang mengerutkan kening dalam hati, padahal baru beberapa hari sejak peluncuran. Bagaimana orang-orang ini sudah memperebutkan wilayah? Gadis muda itu langsung balas berteriak. Ini adalah area perburuan pemula. Ini adalah area publik. Siapa yang memberimu hak untuk mengklaimnya? Ketika pria berambut hijau itu melangkah lebih dekat, pupil mata gadis itu menyusut hebat karena dia melihat namanya bersinar merah. Dalam game ini, nama merah hanya berarti satu hal, kau telah membunuh pemain lain. Melihat ketakutan di wajah mereka, pria berambut hijau itu mencibir. Jika kalian tidak ingin mati, enyahlah sekarang. Tanpa pilihan lain, gadis itu dengan putus asa mencari bantuan dari para pemain di sekitarnya. Namun tidak ada satu orang pun yang maju. Pria yang terluka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak protes. Ini kan cuma game, tidak bisakah semua orang bermain dan bersenang-senang saja? Pria berambut hijau dan 3 orang di belakangnya membeku sesaat. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak dengan berlebihan. Justru karena ini game, mereka menggeyek. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Tidak ada hukum yang berlaku di sini. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Semua orang menoleh kaget, hanya untuk melihat salah satu anak buahnya telah kehilangan satu kaki, terpotong dengan rapi. Lalu mereka melihatnya Yun Jae yang bersenandung sambil berjalan ke arah mereka. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, dia mencengkeram pedang panjangnya dan menerjang ke depan. Busur tebasannya mengikuti gerakannya, memotong lurus, menembus tubuh mereka. Mereka bahkan tidak sempat bertahan sebelum terbunuh seketika dalam satu serangan. Saat pembunuhan terdaftar, warna nama Yunji Yang perlahan berubah dari hijau menjadi merah dan kredibilitasnya meningkat 3 poin. Baru saat itulah dia menyadari bahwa setiap pembunuhan pemain memberikan 1 poin kredibilitas. Sebelum dia selesai memeriksa panel, 2 pemula tadi tiba-tiba berlutut di sampingnya dan berulang kali berterima kasih padanya. Yunji Yang menoleh ke arah mereka dan berkata dengan tenang, tidak perlu berterima kasih, aku juga akan membunuh kalian. Keduanya membeku, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mengangkat pedangnya, Yunji Yang menyuruhnya untuk tidak merasa terlalu bersalah. Aku hanya melakukan ini untuk sebuah misi, ini cuma permainan. Ketika pria itu bertemu dengan tatapannya, dia akhirnya mengerti. Ini bukan lelucon. Yunji tidak memberinya kesempatan untuk lari. 1 tebasan bersih membelahnya menjadi 2. Setelah membunuh mereka berdua, kredibilitasnya meningkat 2 poin lagi. Para pemain di sekitarnya menatap pemandangan itu dengan sangat terkejut. Yunji Yang kemudian menoleh ke arah mereka dengan senyum ceria. Kalian berikutnya, kalian yang hanya berdiri dan menonton. Menyadari betapa buruknya situasi, semua orang langsung berbalik dan melarikan diri. Sejak hari itu, sebuah rumor mulai beredar di forum resmi Arkadia bahwa di dekat desa pemula telah muncul orang gila yang memburu pemain. Malam itu, seorang pemain berlari kencang melewati hutan yang gelap gulita. Dalam kepanikannya, dia tersandung batu dan jatuh ke tanah. Keraguan sesaat itu sudah cukup bagi sepasang mata merah darah di belakangnya untuk menyusul. Dia berteriak putus asa. Jika kau ingin berburu, berburulah monster. Kenapa kau membunuhmu? Yunji Yang menjawab dengan datar. Ini juga berburu, kan? Sambil berbicara, dia menghunus pedangnya, siap mengakhiri hidup pria itu. Dalam kepanikan yang luar biasa, pria itu berteriak bahwa melakukan sesuatu yang tidak bermoral di awal permainan tidak akan pernah ditoleransi oleh perusahaan dan dia akan melaporkan Yun Jae di situs resmi.
Mendengar ini, Yoon Jae-young menghentikan gerakannya. Dia menatap pria itu dengan dingin dan bertanya, "Apa yang sedang kau bicarakan? Apa kau tidak memikirkan siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Hati pria itu bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Detik berikutnya, pedang Yoon Jae-young menebas, membelahnya menjadi dua. Setelah berburu tanpa henti sepanjang malam, rasa lelah akhirnya mulai terasa. Di Arkadia, pemain yang terbunuh akan menerima hukuman larangan login selama 24 jam, bagian dari sistem anti kecanduan game yang dirancang untuk memperdalam pengalaman bermain. Aturan inilah yang membuat pusat layanan pelanggan sangat sibuk beberapa hari terakhir, karena pemain membanjiri dengan keluhan, mengklaim mereka adalah korban PK jahat dan menuntut agar larangan login mereka dicabut. Ketika penanggung jawab bergegas untuk menyelidiki, ketua tim hanya bisa mengatakan bahwa pada suatu saat keluhan terkait PK tiba-tiba melonjak. Dengan telepon yang masuk silih berganti, manajer yang sudah pusing dengan aktivasi awal alur cerita utama, sekarang menghadapi masalah lain dan tidak punya pilihan selain memerintahkan lembur untuk departemen dukungan. Sementara itu, kembali ke dalam game, Yoon Ji-young memeriksa panelnya dan melihat bahwa kredibilitasnya telah mencapai 1025 poin, hasil dari begadang selama 2 malam. Dia cukup puas, meskipun dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa pengembang memberinya tugas yang begitu jelas mengganggu pengalaman bermain game. Karena tidak bisa memahaminya, dia akhirnya menyerah berpikir dan memilih untuk terus bekerja. Tepat saat dia akan pergi, sekelompok slime perlahan mendekatinya. Sistem segera memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkan slime dalam bahaya, meningkatkan afinitasnya dengan ras slime. Setelah melihatnya melenyapkan para pemain yang mencoba memburu mereka, para slime dengan antusias melompat ke arahnya. Yoon Jae-young terkekeh. "Sepertinya aku sudah menjadi musuh publik. Bergaul dengan kalian sepertinya tidak terlalu buruk." Setelah bermain-main dengan para slime sebentar, dia tiba-tiba mendengar gerakan dari dalam hutan. Berbalik, dia melihat cahaya obor samar berkedip dalam kegelapan, para pemain mencarinya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk salah satu slime. "Aku harus pergi." Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di tempat dia baru saja berdiri. Yang memimpin mereka adalah pria berambut hijau yang sama, yang telah terbunuh sebelumnya dan menelepon untuk mengeluh, mencoba agar pembatasannya dicabut. Melihat sosok Yoon Ji-young mundur ke dalam hutan, mereka langsung mengejarnya. Setelah berlari beberapa saat, Yoon Ji-young berhenti di tepi tebing. Para pemain yang mengejar dengan cepat mengepungnya. Untuk mencegah pelarian lain, pria berambut hijau itu melangkah maju mengejeknya secara terbuka. Dia mencibir bahwa Yoon Jae-young sekarang seperti tikus dalam perangkap dan menyarankannya untuk menyerah. Sebagai tanggapan, Yoon Jae-young hanya tersenyum tipis. Dia kemudian berdiri di tepi tebing, perlahan-lahan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Pria berambut hijau itu tidak pernah menyangka orang gila ini akan benar-benar berani melompat. Tepat sebelum menyentuh tanah, Yoon Jae-young bereaksi dengan kecepatan cahaya dan segera keluar dari permainan. Adegan itu direkam oleh para pemain di dekatnya dan dengan cepat diunggah ke berbagai platform. Di kolom komentar, beberapa mengejeknya, yang lain memuji eksekusinya, tetapi lebih banyak suara yang dipenuhi dengan kutukan dan makian. Duduk di depan komputernya, pria berambut hijau itu menatap tajam ke utas forum. Menyadari bahwa Yoon Ji-young hanya memulai PK di sekitar area perburuan slime, dia menyimpulkan bahwa levelnya tidak mungkin terlalu tinggi. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk menangani Yoon Jae-young. Tak lama setelah itu, dia memposting utas rekrutmen di forum. Keesokan harinya, para pemain yang sebelumnya dibunuh oleh Yoon Jae-young berkumpul di titik pertemuan yang telah ditentukan. Pria berambut hijau itu menyampaikan pidato yang berapi-api sebelum mengumumkan dimulainya pertemuan penaklukan anti pengacau secara resmi. Yang benar-benar menarik pemain di seluruh dunia untuk game realitas virtual Arkadia adalah kemampuannya menganalisis perilaku pemain dan menghasilkan pengembangan narasi yang sesuai. Setelah merasakan pembentukan kelompok pemain berskala besar, dia segera mulai menganalisis penyebab yang mendasarinya. Setelah analisis selesai, alur cerita utama yang baru dibuat terhubung dengan misi terkait bayang-bayang kebangkitan dari kelupaan. Pada saat yang sama, pria berambut hijau yang masih di tengah pertemuan menerima pemberitahuan sistem. Hampir bersamaan, setiap pemain di sekitar alun-alun menerima peringatan yang sama. Setelah membuka misi, mereka menemukan tujuannya, menangkap iblis penjagal yang bersembunyi di habitat slime dan membantai pemain pemula. Sementara itu, alarm kembali berbunyi di layar raksasa di markas cabang Arkadia dalam negeri. Direktur Han segera memanggil semua ketua tim, menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, mengapa misi utama global muncul tanpa peringatan sebelumnya. Pimpinan perencanaan dan desain buru-buru menundukkan kepala, menyatakan bahwa mereka juga sedang berusaha mencari penyebabnya. Mendengar ini, Direktur Han meledak, melontarkan amarahnya pada para eksekutif yang hadir. Server baru saja aktif sebentar, namun mereka sudah kehilangan kendali atas situasi.
Sampai mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang berani berbicara setelah itu. Semua orang mengerti betapa kritisnya situasi ini. Lagi pula, bahkan mengeluarkan tugas biasa yang mendadak untuk semua pemain masih bisa diterima. Namun penyelidikan mengungkapkan bahwa tugas ini sangat terkait dengan alur cerita utama. Itu berarti setiap proyeksi sebelumnya yang dibuat oleh tim narasi salah. Plot utama telah resmi dimulai hanya 2 hari setelah dibuat. Dalam keadaan normal, alur cerita utama lebih seperti benih setelah dibuat. Itu tidak langsung bertunas dan berbuah. Namun sekarang, pengembangan internal game telah sepenuhnya lepas dari kendali tim narasi, memadatkan apa yang seharusnya memakan waktu beberapa bulan menjadi hanya 2 hari. Han tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ini dianggap sebagai salah perhitungan belaka, margin kesalahannya tidak masuk akal. Saat dia membolak-balik data dan meninjau laporan internal, dia tiba-tiba menemukan video yang berhubungan dengan Yoon Jae-young di forum. Setelah bertanya-tanya, bawahannya melaporkan bahwa pengguna tertentu telah berulang kali melakukan PK di area perburuan pemula. Mereka sekarang sangat curiga bahwa pemain ini terhubung langsung dengan kemunculan alur cerita utama saat ini. Han mencoba melacak IP login dan informasi terkait Yoon Jae-young melalui back-end hanya untuk menemukan bahwa kantor pusat telah memberlakukan pembatasan akses pada semua datanya. Bahkan sebagai pejabat tertinggi cabang regional, Han tidak memiliki izin. Dan ketika dia melihat bahwa Yoon Jae-young telah membunuh 1025 pemain, alisnya berkerut dalam. Adegan beralih ke keesokan paginya. Masih setengah tertidur, Yoon Jae-young dibangunkan oleh suara notifikasi dari komputernya. Dia membukanya dan masuk ke situs web resmi Arcadia, hanya untuk menemukan acara yang baru diluncurkan di beranda. Menyerukan semua pemain pemula untuk bersatu dan mengalahkan penjahat PK kejam yang menduduki area perburuan pemula. Yoon Jae-young tidak bisa tidak berpikir betapa terangnya hal ini. Ini jelas ditujukan langsung padanya. Jumlah komentar sudah melampaui 3. Dengan situasi yang meningkat sejauh ini, dia tidak punya pilihan selain menghentikan sementara misi membantai pemula. Tapi melirik kembali ke pot game yang masih dia cicil membuat kepalanya pusing. Tanpa menyelesaikan misi, dia tidak bisa menjadi lebih kuat, apalagi mencari perlengkapan untuk menghasilkan uang. Setelah masuk kembali ke dalam game hari itu, dia duduk di luar area perburuan memikirkan pilihannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa game akan sejauh itu membuat acara khusus hanya untuk memburunya. Tepat saat Yoon Jae-young akan meninggalkan area perburuan slime dan pindah ke tempat lain, slime itu tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Dia berhenti dan mendengarkan. Ada suara pemain yang berbicara di suatu tempat di belakangnya. Mereka berdua mengikuti jejak slime itu sepanjang jalan dan akhirnya melihat Yoon Jae-young berdiri di dekat tebing. Mereka belum pernah dibunuh olehnya sebelumnya, jadi mereka tidak mengenalinya. Saat mereka berlari, mereka berteriak agar dia tidak mencuri monster mereka. Yoon Jae-young menurunkan pandangannya. Slime yang telah mereka pukul hingga HP-nya rendah itu mendongak dan menatapnya. Setelah hening sejenak, Yoon Jae-young memakai topinya dan mulai berjalan ke arah mereka. Seorang pemain dengan nama panggilan, di sini untuk menghasilkan uang mengerutkan kening, mengatakan tatapan Yoon Jae-young terasa anehnya familiar. Tapi temannya melangkah maju dan mencoba mendorong Yoon Jae-young ke samping, sebuah tindakan permusuhan yang memicu bendera serangan. Yoon Jae-young tidak menghindar, tapi senyum miring tipis tersungging di sudut bibirnya. Saat berikutnya, id penyerang mulai perlahan berubah menjadi merah. Kemudian Yoon Jae-young menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak, "Aku menemukan seorang PKR. Dia di sini. Seseorang kemari." Para pemain yang telah mencari dengan sia-sia menoleh ke arah teriakan itu begitu mereka mendengar penjahat PK. Berkat event itu, siapapun yang berhasil membunuh penjahat PK akan menerima hadiah yang sesuai. Sadar situasinya memburuk, orang yang dijebak itu mencoba menyalahkan Yoon. Tapi saat dia berbalik, Yoon Jae-young sudah jauh. Para pemain lain tidak basa-basi. Senjata terhunus, dan mereka menyerang bersamaan. Baru saat itulah keduanya sadar ada tebing di belakang mereka, tidak ada tempat lagi untuk lari. Here to make money akhirnya teringat siluet itu. Dia pernah melihatnya di video forum, tapi kerumunan yang gila hadiah menolak mendengarkan, menyerbu dan mencabik-cabik mereka menjadi berkeping-keping dalam sekejap mata. Setelah berlari beberapa saat dan tidak melihat ada yang mengikuti, Yoon Jae-young akhirnya berhenti. Setelah diselamatkan, slime itu langsung melompat ke pelukannya, bersikeras untuk menempel padanya. Yoon Jae-young dengan lembut memindahkannya ke samping, tepat saat dia akan memeriksa lukanya. Saat sistem memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkan slime dalam bahaya, afinitasnya dengan ras slime telah mencapai level maksimum, memberinya gelar sahabat para slime. Melihat notifikasi itu muncul, Yoon Jae-young membeku sejenak. Tapi setelah dipikir-pikir, dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir di tempat berburu slime membunuh para pemula. Setiap pemula yang dia habisi berarti satu slime lagi terselamatkan. Gelar itu kokok.
Tetap saja, semua slime itu hanya level 1 sehingga meskipun dengan afinitas maksimal, sepertinya tidak terlalu berguna. Dia butuh cara lain untuk memecah kebuntuan. Bahkan sebelum dia selesai berpikir, sistem mengeluarkan peringatan lain. Stat kredibilitasnya telah mencapai persyaratan minimum. Hubungan kerjasama dengan ras slime telah terjalin. Dia sekarang bisa menggunakan kredibilitas untuk membantu mereka. Saat notifikasi terus bermunculan, stat baru berlabel kredibilitas muncul di bagian bawah panel info slime. Setelah membaca deskripsinya, senyum tipis tersungging di bibir Yoon Jae-yang. Dia tidak bisa tidak mengagumi betapa gilanya game ini. Jadi untuk inilah kredibilitas sebenarnya dimaksudkan. Dengan kesadaran itu, Yoon Jae-yang mengangkat tangannya ke arah para slime dan mulai merapal. Sistem memperingatkannya bahwa sekali kredibilitas digunakan, itu akan habis secara permanen dan meminta konfirmasi. Tanpa ragu-ragu, Yoon Jae-yang memilih ya. Detik berikutnya, hantu patung dewa yang sangat besar muncul di belakangnya. Sistem mengumumkan bahwa atribut dasar ras slime telah diubah. Level mereka langsung melonjak ke level 15, aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Di sebagian besar game, monster berlawanan dengan pemain, musuh yang ditakdirkan untuk dikalahkan. Monster juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah game. Di antara mereka, ada kategori yang menjadi mangsa pertama bagi pemula, sekaligus menjadi partner latihan tempur paling dasar yang biasa dikenal sebagai monster tutorial. Di Arcadia, yang ditugaskan untuk peran itu adalah para slime. Tapi, apa yang akan terjadi jika monster tutorial itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Sangat kuat sampai para pemula tidak bisa lagi mengalahkan mereka. Awalnya, forum-forum besar masih dipenuhi dengan klip-klip lucu dari game lain. Kemudian sebuah video berjudul Slime terlalu kuat mulai menyebar dengan cepat, meraih lebih dari 1 juta penayangan, dan menempati posisi teratas di forum. Saat video diputar, terlihat seorang pemain baru saja selesai memuat game. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahkan garis di telapak tangannya sendiri terlihat jelas, mengagumi betapa luar biasanya grafisnya. Melihat sekeliling, dia melihat slime yang tampak imut berkeliaran tidak jauh dari sana. Mengikuti tutorial pemula, dia mengeluarkan senjatanya, tidak sabar untuk menguji mesin tempur game. Tapi saat dia mendekati slime itu juga memperhatikannya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, slime itu melesat maju, menutup jarak dalam sekejap. 1 serangan dasar saja sudah cukup untuk membunuh pemain itu di tempat. Sistem kemudian memberitahunya bahwa setelah mati, dia harus menunggu 24 jam sebelum bisa masuk lagi. Awalnya, banyak orang di kolom komentar di bawah video itu menolak untuk percaya. Bagaimana bisa seseorang kalah dari monster di zona pemula? Tapi seiring semakin banyak pemain yang terbunuh, kolom komentar dengan cepat berubah menjadi lautan keluhan yang meratap. Sejak hari itu, hampir semua 10.000 pengguna baru yang bergabung dengan Arcadia setiap hari gagal keluar dari tempat berburu slime. Para slime itu, yang penampilannya masih imut, tidak menerima kerusakan apapun, tidak peduli bagaimana para pemula menyerang mereka. Sementara itu, para slime hanya butuh beberapa pukulan untuk menguras HP pemain hingga mendekati 0. Duduk di lereng bukit, Yoon Ji-yong menyaksikan kekacauan di bawah dan tertawa terbahak-bahak. Biasanya, slime adalah monster reaktif yang hanya akan menyerang balik setelah menerima kerusakan. Tapi sejak dia memperkuat mereka sekarang mampu memulai serangan terhadap pemain. Sepertinya kredibilitas bukan hanya sekadar stat. Mungkin itu adalah nilai yang dimaksudkan untuk menjungkir balikkan akal sehat game itu sendiri, jauh lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Saat Yoon Ji-yong merenungkan hal ini, pasukan yang mencoba memburunya sebelumnya sekarang benar-benar dikepung oleh para slime. Pria berambut hijau itu masih sesumbar, berteriak bahwa mereka hanyalah beberapa slime. Sebelum dia selesai, seekor slime tiba-tiba melompat ke atas, melayang di atas kepalanya. Slime itu jatuh lurus ke bawah, membunuhnya seketika. Menyaksikan itu, sisa anggota timnya kehilangan semua keinginan untuk terus bertarung. Tapi dengan slime di mana-mana, tidak ada tempat lagi untuk lari. Saat mereka dihabisi satu persatu, kredibilitas Yoon Jae-yang terus meningkat. Hasilnya melebihi ekspektasinya hanya setelah 2 jam. Kredibilitasnya sudah mencapai 3.924, terakumulasi dengan kecepatan 4 kali lipat dari sebelumnya. Mungkinkah tujuan sebenarnya dari tugas ini bukan hanya untuk membuatnya membunuh pemula? Apakah tugas ini dimaksudkan agar dia memaksimalkan kekuatan slime dan mengumpulkan kredibilitas melalui mereka? Saat Yoon Ji-yang mencoba menggunakan kredibilitas lagi untuk lebih meningkatkan para slime, dia menemukan bahwa mereka tidak bisa diperkuat lagi. Seperti yang diduga, segalanya tidak akan berjalan persis seperti yang dia inginkan. Meski begitu, untuk saat ini, para slime ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi para pemula. Dengan mereka bekerja di sini untuknya, Yoon Ji-yong akhirnya bebas untuk pindah ke lokasi berikutnya. Adegan beralih ke markas besar cabang Arcadia di negara itu. Pagi-pagi sekali, Han memanggil semua kepala departemen tanpa terkecuali. Ekspresinya muram,
Amarahnya nyaris tak tertahan saat dia menuntut laporan status segera. Seorang eksekutif maju dan menjelaskan bahwa amplifikasi stat yang tidak normal telah terdeteksi di antara para slime pada malam sebelumnya. Akibatnya, pemain pemula mati di tangan slime dalam jumlah besar dan situasinya masih berlangsung. Haun segera bertanya tentang respons dari kantor pusat. Pria itu menjawab bahwa upaya berulang kali untuk menghubungi kantor pusat telah gagal tanpa ada tanggapan sejauh ini. Han kemudian mendesak, menanyakan seberapa besar peningkatan stat slime. Jika hanya 2 atau 3 kali lipat, situasinya tidak akan menjadi separah ini. Setelah ragu sejenak, bawahannya menjawab bahwa atribut keseluruhan slime telah meningkat 10 kali lipat. Hati Hans menselos. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menyadari gawatnya situasi dan menanyakan HP awal pemain baru. Jawabannya datang dengan cepat, tepat 100 poin, yang berarti dengan kekuatan serangan slime saat ini, satu pukulan saja sudah cukup untuk langsung membunuh seorang pemain. Han menolak untuk percaya bahwa Arcadia bisa mengalami masalah seremeh ini. Lagi pula, di balik game ini ada salah satu kecerdasan buatan tercanggih di dunia. Setiap tindakan dalam sistem diperhitungkan dan direncanakan hingga ke detail terkecil. Han memasuki ruangan yang penuh dengan pod game, bertekad untuk memverifikasi secara pribadi apa yang sebenarnya terjadi. Saat pod aktif, sistem mengonfirmasi izin level 3-nya. Beberapa saat kemudian, dia dipindahkan ke ruang data kosong yang luas. Mengambang di tengah ruang itu adalah Ai Real. Han melangkah maju, menyatakan bahwa dia ada di sana untuk mengonfirmasi masalah tertentu. Di tempat lain, setelah beberapa waktu berlalu, Yunji Yang kembali ke tempat berburu slime, hanya untuk menemukan area itu benar-benar sepi. Setelah jumlah pembunuhan pemula melampaui 9.000, tingkat pertumbuhannya melambat secara nyata. Yunji Yang menduga bahwa rumor tentang kekuatan abnormal slime akhirnya telah menyebar. Dia sesekali melihat pemain di atas level 15 berburu di area itu, tetapi jumlahnya masih terus bertambah, meskipun perlahan. Ketika kredibilitasnya melebihi 10.000, sistem berbunyi. Membuka panelnya, Yun Jae-young melihat sebuah notifikasi. 10.000 eliminasi pemula tercapai, membuka gelar penjagal pemula. Sistem juga mencatat bahwa dia telah melampaui rentang hadiah yang ditentukan, dan setelah perhitungan ulang, memberinya peti hadiah tingkat menengah. Tanpa ragu, Yun Jae-young mengklaim dan membukanya. Sesaat kemudian, sambaran petir ungu menyambar di depannya. Melihat pemandangan itu, Yun Jae-young bertanya-tanya apakah ini semacam peti jebakan. Saat petir memudar, bola energi ungu kehitaman melayang di udara, bentuknya menyerupai telur, sesuatu yang masih dalam inkubasi. Setelah berputar kencang, retakan menyebar di permukaan telur. Itu pecah menjadi 2, dan sistem memberitahu Yun Ji-yong bahwa dia telah mendapatkan batu sihir. Pada saat yang sama, siluet iblis raksasa muncul di belakangnya. Bayangan itu menatap Yun Jae-young dan menuntut untuk tahu siapa dia, dan beraninya dia memanggilnya. Di bawah tekanan yang menghancurkan itu, getaran yang tak bisa dijelaskan melonjak dalam dirinya. Dia mendongak dan melihat nama yang melayang di atas sosok itu, Satan, Raja Kekacauan. Siluet itu berkedip sekali, lalu perlahan menghilang. Dari dalamnya, wujud fisik turun ke tanah. Sosok itu bergumam bahwa manifestasi yang sempurna masih mustahil. Tubuh yang dipanggil jelas lebih kecil dari yang seharusnya, tetapi kekuatan sebesar ini pun sudah cukup untuk memusnahkan para malaikat terkutuk itu. Yun Ji-young menatap sosok kecil di hadapannya, terdiam. Satan pun sepertinya menyadari bahwa tubuhnya sangat kecil. Setelah ledakan amarah singkat, dia kembali ke Yun Ji-young dan dengan dingin bertanya beraninya dia memanggilnya. Yun Ji-young menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu sihir pemanggilan. Dia hanya mengklaim peti hadiah tingkat menengah dan Satan muncul entah dari mana, menyebut dirinya utusan iblisnya. Mendengar kata utusan, Satan menegang, bergumam pada dirinya sendiri bahwa dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat sebagai iblis tingkat rendah. Orang gila itu bahkan tidak repot-repot berkonsultasi dengannya sebelum memaksakan kontrak ini, dan masih banyak masalah yang belum terselesaikan di alam neraka. Yun Ji-young hanya berdiri di samping, diam-diam menyaksikan Satan mengomel dan menjadi frustrasi. Namun, dilihat dari tingkahnya, tidak diragukan lagi bahwa ini memang Raja Iblis Satan. Meskipun entah kenapa, dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah melampiaskan amarahnya, Satan hanya bisa menerima kenyataan dengan helaan napas. Dia mengakui bahwa karena kontrak paksa, dia telah menjadi utusan iblis Yun Ji-young. Akibatnya, mereka berdua harus bertindak bersama untuk waktu yang akan datang. Mengatakan itu, Satan terbang dan mendarat di atas kepala Yun Ji-young dengan santai memintanya untuk merawatnya dengan baik mulai sekarang. Yun Ji-young merasa bimbang. Ada Raja Iblis yang duduk di kepalanya bukanlah sesuatu yang dia tahu bagaimana harus merasakannya.
Sebelum dia bisa menenangkan pikirannya, Satan sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Dia kemudian berkata dengan terkejut bahwa Yun Ji-yong memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Pada saat itu, sistem mengeluarkan peringatan. Kredibilitas dapat digunakan untuk melepaskan kekuatan utusan iblis, tetapi Yun Ji-yong juga diperingatkan untuk tidak tertipu oleh utusan itu. Setelah mendeteksi kekuatan itu, seringai jahat perlahan menyebar di wajah Satan. Dia menyadari mengapa dia terseret ke dalam kontrak ini. Dan jika ditangani dengan benar, mungkin saja bisa menjatuhkan bajingan-bajingan berbulu itu dari kesombongan mereka. Dengan pemikiran itu, Satan dengan belak-belakan bertanya kepada Yun Jae-yang apakah dia akan menyerahkan semua kekuatan itu kepadanya. Namun, Yun Jae-yang tidak tahu kekuatan macam apa yang dimaksud Satan. Satan mencibir dan menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh. Itu adalah kekuatan yang mampu membalikkan hukum dunia. Mendengar itu, Yun Ji-yang bertanya apakah Satan merujuk pada atribut yang dikenal sebagai kredibilitas. Satan membenarkannya dan melanjutkan bahwa sebagai manusia biasa, Yun Ji-yong hanya bisa menggunakan kekuatan seperti itu secara terbatas. Akan lebih baik jika dia menyerahkan semuanya. Sebagai imbalannya, Satan menjanjikannya kekayaan yang tak terhingga. Dari percakapan singkat ini, Yun Ji-yang mendapatkan wawasan penting. Atribut yang bahkan didambakan oleh Raja Iblis kemungkinan akan memainkan peran penting dalam game. Dengan pemikiran itu, Yun Ji-yong bertanya apa yang sebenarnya bisa dilakukan Satan untuknya jika semua kredibilitasnya diserahkan. Satan menyeringai penuh arti sebelum mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran sihir spasial yang kuat. Dia kemudian mengeluarkan sebuah peralatan dan menyatakan bahwa jika Yun Ji-yong bersedia menyerahkan semua sisa kredibilitasnya, item itu akan menjadi miliknya. Yun Ji-yang memeriksa statistik item itu. Setiap atributnya adalah tingkat atas. Namun, level yang dibutuhkan untuk memakainya sangat tinggi bahkan di server EU yang diluncurkan berbulan-bulan lebih awal dari server dalam negeri. Pemain peringkat teratas baru saja mencapai level 50-an. Dan mengingat Yun Ji-yong bahkan tidak lagi memiliki sistem level, apakah dia bisa memakainya sama sekali diragukan. Jadi dia menolak Satan. Satan berasumsi bahwa item itu tidak cukup untuk memuaskannya, yang setelah dipikir-pikir masuk akal. Seseorang yang mampu membuat kontrak dengan makhluk sepertinya bukanlah orang biasa. Ketika Satan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Yun Jae-yang, dia sempat merasa bimbang. Namun, sebelum pemikiran itu berlalu, Yun Jae-yang bertanya apakah Satan bisa memperkuat monster. Satan mengangkat alis dan bertanya monster mana yang dia maksud. Yun Jae-yang menjawab dengan lugas, itu adalah slime di dekat desa pemula. Setelah mendengar bahwa itu adalah slime, makhluk tingkat rendah yang tidak mungkin lebih rendah lagi. Satan membeku. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya dan berkata bahwa seumur hidupnya, ini pertama kalinya seorang kontraktor membuat permintaan seperti itu. Melihat reaksi Satan, Yun Jae bertanya apakah itu benar-benar mungkin. Satan menyeringai, mengatakan bahwa kata mustahil tidak ada dalam kamusnya, lalu bertanya berapa banyak kredibilitas yang bersedia dibayar Yun Jae-yang. Tanpa ragu sedikit pun, Yun Jae-yang menjawab semuanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Satan menyatakan bahwa kontrak telah disegel. Seketika, lingkaran sihir besar terbentang di bawah kaki mereka. Pada saat yang sama, quest eliminasi pemula Yun Ji-yang diperbarui, berubah menjadi kemurkaan para slime. Batas waktu diatur ulang menjadi 7 hari dan monster kelas Lord dipanggil. Sambaran petir dahsyat menyambar jauh di dalam hutan satu persatu. Dari dalam badai, slime raksasa muncul, Ratu Slime, Monster Lord level 100. Sementara itu, di dalam area perburuan slime, sekelompok pemain level tinggi masih menikmati perolehan experience besar yang diberikan oleh para slime. Meskipun mereka tidak tahu bug apa yang dialami game ini, slime level 15 sangat mudah untuk dihadapi dibandingkan monster lain dengan tingkat yang sama. Bagi pemula, tempat ini mungkin seperti neraka, tetapi bagi pemain level tinggi seperti mereka, tempat ini adalah surga leveling. Saat mereka bersiap mencari lebih banyak slime, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, sebuah mantra yang tidak jelas menggema di sekitar. Niat di balik mantra itu tidak salah lagi, kemarahan murni tanpa campuran. Kalian makhluk tak berdosa yang dibantai, kalian dan jenis kalian hidup damai selama beberapa generasi. Namun para penyusup jahat yang tiba-tiba datang ingin memusnahkan kalian. Sekarang, bangkitlah dan mulailah balas dendam berdarah kalian. Ketika mantra berakhir, gelombang energi dahsyat meledak dari retakan, dan satu persatu slime mulai muncul dalam cahayanya. Tubuh mereka berubah warna menjadi ungu tua. Ketiga pemain itu menatap pemandangan itu, sama sekali tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Namun, para slime tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, langsung menyerbu ke depan. Pria bermata satu itu dengan cepat menyadari bahwa aura yang terpancar dari slime-slime ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Tepat saat pria bermata satu itu yakin bahwa dia akan mati, beberapa saat berlalu dan dia menyadari bahwa dia masih hidup. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa para slime telah melewati tubuh mereka, malah bergegas ke belakang. Rekan-rekannya berbalik hanya untuk terpana oleh apa yang mereka lihat. Para slime tidak menyerang satu pemain pun. Sebaliknya, mereka berkumpul, menumpuk hingga membentuk gundukan slime setinggi lebih dari 10 meter. Pada saat itu, notifikasi sistem secara paksa muncul di pandangan semua orang. Notifikasi itu menyatakan bahwa slime pernah hidup bebas di dataran cahaya hijau, ras yang menghargai perdamaian di atas segalanya. Namun kedatangan manusia yang tiba-tiba mengubah rumah mereka menjadi rumah jagal tanpa pikiran. Setelah berkali-kali menahan diri, mereka mencapai sebuah kesimpulan. Sudah tidak perlu lagi untuk bertahan. Mereka akan berjuang demi kedamaian. Maka dari itu, mereka memilih pengorbanan, menyerahkan nyawa mereka sendiri untuk memanggil penguasa agung yang mampu membawa seluruh ras mereka keluar dari tragedi. Saat pesan sistem selesai bergulir, gundukan slime perlahan memadat menjadi wujud humanoid. Ratu Slime level 100 telah lahir. Begitu Ratu Slime sadar, dia mengeluarkan teriakan melengking penuh amarah ke arah para pemain. Suaranya memekakkan telinga, menyebar hingga puluhan kilometer saat gelombang kejutnya meratakan pepohonan di sekitarnya. Pria bermata satu itu menatap tak percaya pada pemandangan di hadapannya. Dia belum pernah mendengar monster seperti itu, baik di negaranya sendiri maupun di forum negara yang telah meluncurkan game lebih awal. Dari lereng bukit yang jauh, Yun Ji Yang dengan tenang mengamati semua yang baru saja terjadi. Setelah melihat Ratu Slime yang menjulang tinggi, dia bertanya kepada si telur kecil, menyatakan bahwa dia hanya meminta slime diperkuat, bukan diubah menjadi sesuatu seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, raungan yang menggetarkan bumi mencapai posisi mereka. Merasakan kekuatan Ratu Slime, Satan berkomentar dengan sedikit penyesalan bahwa jika dia sedikit lebih kuat, dia bisa langsung direkrut ke dalam pasukan iblis sebagai prajurit rendahan yang mulia. Dia menambahkan bahwa bahkan bentuk kehidupan terendah sekalipun, begitu hati balas dendam mereka dibangkitkan, dapat melepaskan potensi yang mengerikan. Siapa sangka mereka akan menciptakan penguasa mereka sendiri? Mendengar ini, Yun Ji Yang bertanya apa yang dimaksud Satan dengan hati balas dendam. Satan menjelaskan bahwa manusia di dunia ini membantai slime sejak mereka lahir. Jadi dia hanya membangkitkan insting yang terpendam di dalam diri mereka. Dia bahkan telah membagikan sebagian kredibilitas Yun Ji Yang kepada para slime. Kenyataan itu membuat Yun Ji Yang terpana. Hanya sebagian kecil saja sudah cukup untuk mendorong seluruh ras ke tahap evolusi yang baru. Dia tidak bisa membayangkan makhluk seperti apa yang akan muncul jika Satan tidak mengambil sebagian dan malah memberikan semuanya. Melihat ekspresi Yun Ji Yang, Satan dengan santai memberitahunya untuk tidak terlalu terkejut. Ini hanyalah kekuatan kredibilitas. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Ratu Slime yang sekarang telah bangkit sepenuhnya mulai berbaris menuju pemukiman manusia. Para slime melancarkan serangan pertama dan para pemain secara naluriah membentuk barisan pertahanan sebagai tanggapan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bentrok secara langsung dan medan perang menjadi kacau balau. Pada saat itu, pengumuman sistem disiarkan secara paksa ke setiap pemain di server. Pengumuman itu menyatakan bahwa alur cerita utama, kebangkitan kegelapan yang terlupakan, telah resmi dimulai. Semua quest yang terkait dengan pembantai pemula dihapus dan digantikan oleh quest utama baru yang berjudul Murka Para Slime. Tujuannya sederhana, kalahkan Ratu Slime dalam 7 hari atau berhasil mempertahankan desa pemula untuk meraih kemenangan. Jika batu pelindung di pusat desa dihancurkan, quest akan langsung gagal. Yang lebih penting, baris terakhir memperjelas, jika misi gagal, desa pemula akan dihancurkan secara permanen. Kepanikan menyebar di antara para pemain saat mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka jika desa itu musnah. Sebelum mereka bisa memikirkannya, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Beralih ke arah tembok kota, mereka melihat bayangan besar menjulang di lereng bukit di luar. Ratu Slime telah tiba. Satan menatap Yun Ji Yang dan bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di bawah sana, setiap pemain mengerahkan segalanya untuk menahan laju para slime. Jika mereka menyelinap masuk diam-diam sekarang dan menghancurkan apa yang disebut batu pelindung itu, bukankah semua ini akan segera berakhir? Senyum dingin terlintas di benak Yun Ji Yang. Seperti yang telah diperingatkan oleh sistem, Satan sudah mencoba untuk mengarahkannya, mendorong kejadian ke arah hasil yang diinginkannya. Yun Ji Yun tidak menegurnya. Dia hanya menjawab dengan datar bahwa dia akan melihat bagaimana keadaannya terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, Satan sampai pada kesimpulannya sendiri. Yun Ji Yang menunggu saat-saat terakhir hanya untuk turun tangan dan menghancurkan sisa harapan terakhir semua orang dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa tidak berkomentar bahwa Yun Ji Yang benar-benar jahat.
pasti akan ada beberapa adegan spektakuler di depan. Tepat saat Yoon Ji Yang dibuat tak bisa berkata-kata oleh imajinasi Satan yang terlalu jelas, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Notifikasi itu memberitahunya bahwa dia telah membunuh seorang pemula dan mendapatkan 1 poin kredibilitas, segera diikuti oleh peringatan identik lainnya. Tidak lama kemudian, notifikasi menumpuk begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa membaca semuanya. Seperti yang dikatakan Satan, situasinya telah mencapai titik di mana pilihan sekarang ada di tangan Yoon Ji Young sendiri. Di hadapannya ada faksi pemain dan faksi monster, dan hanya satu yang bisa dipilih. Pada saat yang sama, di dalam ruang konferensi cabang Arkadia di negara itu, layar besar sedang menyiarkan rekaman Ratu Slime. Monster sekaliber itu muncul di desa pemula benar-benar sebuah bencana. Hong Tae-hun, kepala tim narasi, melangkah maju dan menyatakan bahwa server harus segera dimatikan. Pasti ada kerusakan serius di sisi server. Jika tidak mungkin monster level 100 bisa muncul di area awal yang sepenuhnya diisi oleh pemain yang baru saja berganti kelas. Wang Jihai, kepala desainer, dengan cepat menyetujui pendapatnya, menambahkan bahwa tim desain tidak pernah menciptakan monster seperti itu, yang berarti monster itu sama sekali tidak diproduksi oleh cabang ini. Hong Tae-hun menyarankan agar Direktur Han mengajukan protes resmi ke kantor pusat. Kalau begini terus, game ini tidak akan mungkin bisa dijalankan. Setelah mendengar laporan itu, Direktur Han terdiam sejenak. Pikirannya memutar ulang semua yang telah terjadi dari alur cerita utama yang terpicu tanpa peringatan. Hingga kemunculan tiba-tiba si pembantai pemula. Dan akhirnya, Ratu Slime yang belum pernah terjadi sebelumnya melancarkan serangan skala penuh ke desa pemula. Tiba-tiba, Direktur Han sepertinya menyadari sesuatu, matanya berbinar dengan jelas. Dia memandang bawahannya dan bertanya, apakah kalian tahu game seperti apa yang selalu ingin diciptakan oleh perusahaan kita? Dunia dengan kemungkinan tak terbatas, kebebasan tak terbatas, dan cakupan tak terbatas. Apakah kalian benar-benar berpikir situasi ini sengaja direncanakan oleh kantor pusat? Para pemalas itu biasanya melimpahkan semua perencanaan detail dan desain acara kepada kita. Apakah kalian benar-benar percaya mereka tiba-tiba menjadi begitu rajin? Huang Jihai ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Maksud Anda? Direktur Han memotongnya tanpa ragu-ragu. Benar sekali. Setiap peristiwa ini dipicu oleh satu pengguna. Aktivasi awal alur cerita utama, fenomena pembantai pemula, penyesuaian atribut slime yang tidak normal, dan sekarang bahkan monster kelas penguasa ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Setelah keterkejutan awal berlalu, semua orang perlahan menyadari bahwa penjelasan ini adalah satu-satunya yang masuk akal. Direktur Han berbicara lagi. Jika semua ini disebabkan oleh tindakan pengguna, maka kita tidak punya hak untuk ikut campur. Itu adalah kebijakan inti Arkadia. Tidak peduli konsekuensi apa yang mungkin ditimbulkan oleh tugas ini atau hukuman apa yang mungkin dibawanya, saat ini kita tidak memiliki wewenang untuk ikut campur. Saat adegan beralih kembali ke desa pemula, api sudah berkobar di seluruh area. Para pemain terlibat dalam pertempuran sengit di jalanan, melawan gelombang slime yang datang dari segala arah. Untungnya, beberapa pemain tingkat tinggi mempertahankan barisan, mencegah desa dikuasai sepenuhnya. Seorang NPC hanya bisa menghela napas. Syukurlah para petualang ini ada di sini. Jika tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Sebelum dia selesai berbicara, suara siulan tajam membelah udara di belakangnya. Slime itu entah bagaimana muncul di belakangnya, siap untuk menyerang. NPC itu berbalik, hatinya mencelos. Pada jarak itu, tidak ada waktu untuk menghindar. Pada saat genting, seorang pemain tiba-tiba bergegas masuk dan menahan serangan untuknya. Pemain itu melirik ke belakang dan memberinya isyarat untuk mundur ke belakang. Dengan pemain yang melindunginya, NPC itu nyaris tidak berhasil melarikan diri. Setelah mencapai gang sempit, penjaga bernama Blen buru-buru berterima kasih kepada pemain itu. Pemain itu balas menatapnya, dan dengan tenang menjawab bahwa tidak perlu bersikap sopan. Blen kemudian berkata bahwa melihat pemain itu mengingatkannya pada sebuah cerita yang biasa diceritakan kakeknya. Dalam cerita itu, ada seorang prajurit yang adil dan pemberani yang, sama sepertinya, tidak pernah berhenti membantu mereka yang membutuhkan. Blen bertanya apakah pemain itu bersedia mengunjunginya ketika punya waktu, karena jurnal kakeknya masih berisi catatan tentang prajurit itu. Saat NPC itu selesai berbicara, notifikasi sistem muncul di depan mata pemain itu. Pesan itu menyatakan bahwa dia telah memenuhi persyaratan untuk berganti menjadi kelas tersembunyi Guardian dan bertanya apakah dia mau menerima misi, pahlawan kisah kuno. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa kelas tersembunyi legendaris akan benar-benar jatuh ke tangannya. Tanpa ragu, dia langsung setuju, mengatakan bahwa dia sangat ingin belajar lebih banyak tentang prajurit dari cerita itu. Blen mengangguk dan menjawab bahwa itu tidak masalah, tetapi harus menunggu sampai monster itu berhenti mengamuk. Dalam sekejap mata, pengepungan amukan slime sudah berlangsung selama 3 hari.
Selama hari-hari itu, para pemain berulang kali kewalahan oleh para slime, tetapi komunitas server menolak untuk menyerah begitu saja. Seiring makin banyaknya pemain level tinggi yang bergabung setelah mendengar rumor, arah pertempuran mulai berubah secara dramatis. Bahkan pemain pemula membentuk unit tugas khusus, meluncurkan operasi terkoordinasi mereka sendiri. Secara khusus, gelar penyiksa slime yang didapat setelah membunuh 1000 slime terbukti mengubah jalannya permainan. Saat digunakan, gelar itu memberikan bonus resistensi 30% terhadap slime dan meningkatkan kerusakan yang diberikan sebesar 4% tambahan. Seiring makin banyak pemain mendapatkan gelar itu, para slime perlahan-lahan terdesak ke posisi bertahan. Para pemain akhirnya mulai melihat harapan. Perang yang tadinya tampak mustahil dimenangkan sekarang perlahan-lahan berbalik menuju kemenangan. Selama beberapa hari terakhir, Yoon Ji-young berdiri di lereng bukit, diam-diam mengamati semua yang terjadi di bawah, sementara jumlah pembunuhan pemula telah melampaui 30.000. Menatap jumlah pembunuhan yang terus meningkat, Setan menghela napas kagum, menyebutnya perang yang sangat besar, dan mengatakan bahwa meskipun telah melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah bertemu kontraktor sejahat Yoon Ji-young. Saat berbicara, Setan berulang kali menepuk-nepuk kepala Yoon Ji-young, memujinya tanpa henti. Diakui oleh iblis karena berbuat jahat meninggalkan perasaan aneh yang rumit bagi Yoon Ji-young. Tetap saja, kredibilitasnya kini telah melampaui 20.000 poin. Setan lalu bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika terus begini, umat manusia kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Makin banyak pemain manusia yang bergabung dalam pertarungan, mendorong para slime makin dekat ke tepi zona peringatan. Mendengar itu, Yoon Ji-young tersenyum tipis dan berkata bahwa jika semua berakhir seperti ini, itu akan terlalu membosankan. Saat berbicara, dia membuka panel statusnya dan meliriknya, sementara Setan bertanya apa maksudnya. Yoon Ji-young menjelaskan bahwa akhirnya tiba saatnya untuk memilih pihak dan mulai sekarang mereka akan membantu para slime yang menggemaskan itu. Mendengar ini, senyum puas tersungging di wajah Setan. Sementara itu, Direktur Han tidak punya pilihan lain selain mencari atasannya, berharap dia akan turun tangan dan mengakhiri pengepungan itu. Duduk di belakang meja adalah seorang wanita bernama Lee Mi-yoon, Direktur Perwakilan Arkadia. Setelah mendengar laporannya, Lee Mi-yoon hanya meliriknya. Dia kemudian bertanya apakah Direktur Han meminta wewenang untuk menangguhkan pengepungan slime. Direktur Han menjawab ya. Lee Mi-yoon bangkit dari kursinya dan menyatakan dengan tenang, tetapi tegas bahwa itu tidak mungkin. Mereka bukan Dewa Arkadia, hanya pengembangnya. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa yang bisa dan harus mereka lakukan bukanlah mengendalikan dunia game itu sendiri. Peran mereka adalah merespons dengan tepat sesuai aturan. Mereka adalah administrator, tidak lebih. Di dalam game, pengepungan slime selama 7 hari itu tidak terasa lama maupun singkat tanpa ada yang menyadarinya. Area itu telah berhenti menjadi desa pemula dan secara alami menjadi medan pertempuran. Seiring makin banyak pemain level tinggi bergabung dalam pertarungan, pertempuran terus mendekati akhirnya. Dengan hanya 10 menit tersisa di hitungan mundur, para slime bertingkah aneh. Tidak ada serangan skala besar. Banyak pemain mulai berspekulasi bahwa para slime telah menyerah. Lagi pula, menembus pertahanan dalam 10 menit adalah hal yang mustahil. Tetapi saat penghitung waktu secara resmi memasuki 10 menit terakhir, seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Jauh di atas medan pertempuran, Yoon Ji-young berbicara dengan tenang. Mari kita mulai. Setelah mendengar perintah itu, ratu slime di bawahnya mulai bergerak perlahan maju menuju desa pemula. Para pemain pertama yang bereaksi berteriak agar semua orang tetap tenang, bersikeras bahwa jika mereka bisa bertahan 10 menit lagi, kemenangan akan menjadi milik mereka. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa slime bermutasi yang mereka hadapi sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di depan mereka sekarang. Selama bertahun-tahun, manusia telah membantai slime tak berdosa secara brutal, dan penguasa mereka akhirnya memutuskan dia sudah muak. Penguasa yang perkasa itu memilih untuk secara pribadi memasuki medan pertempuran untuk membalas dendam bagi rakyatnya. Pada saat yang sama, semua pemain menerima peringatan sistem yang mengumumkan kemunculan Ratu Slime. Saat mereka melihatnya, kepanikan menyebar saat para pemain mundur berulang kali. Kepercayaan diri mereka yang susah payah didapat hancur berkeping-keping. Tembok kota yang menjulang tinggi tiba-tiba tampak sangat rapuh di hadapan Ratu Slime. Dia bisa begitu saja melewati tembok dan melemparkan kawanan slime yang lebih kecil langsung ke dalam desa. Melihat slime yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, banyak pemain berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, segelintir pemain tetap bertahan. Salah satu dari mereka berteriak agar semua orang mempertahankan formasi dan berhenti lari. Bersikeras ini hanya permainan dan pasti ada cara untuk melawan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan raksasa Ratu Slime turun ke atas kepalanya. Sesaat berikutnya, dia ditelan utuh oleh slime kental itu. Segera setelah itu, sebuah mantra kuat mengenai bahu Ratu Slime.
Seorang pria berambut merah berteriak agar semua orang mendengarkan. Jika mereka bisa bertahan selama beberapa menit terakhir, tidak perlu membunuh monster itu. Yang harus mereka lakukan hanyalah menarik perhatiannya dan mencegahnya mencapai alun-alun desa untuk menang. Dengan para pemain level tinggi yang menahan barisan, yang lain akhirnya berhenti berlari. Mereka yang telah melarikan diri berbalik dan bergegas menuju alun-alun. Mereka berteriak sekuat tenaga, bersumpah untuk mempertaruhkan harga diri seluruh server. Setelah beberapa menit pertarungan brutal, meskipun banyak korban, para slime akhirnya tertahan di luar alun-alun. 10 detik tersisa. Ratu Slime melancarkan gelombang serangan lagi. 9 detik tersisa. Dia mengangkat pandangannya ke arah alun-alun seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. 8 detik tersisa. Setelah jeda singkat, dia melepaskan serangan dahsyat pada para pemain di bawah tembok. 7 detik tersisa. Pria berambut merah itu akhirnya maju, berteriak untuk menarik perhatiannya. 6 detik tersisa. Setelah berhasil memprovokasinya, dia mulai mengisi jurus pamungkasnya. 5 detik tersisa. Dengan serangannya yang terisi penuh, dia menghunus pedangnya dan melesat ke arah Ratu Slime. 4 detik tersisa, penghalang energi menyala di sekelilingnya, meledakkannya menjauh. 3 detik tersisa. Tergantung di udara, pria itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak bahwa kemenangan akhirnya menjadi milik mereka. 2 detik tersisa. Ratu Slime tiba-tiba menghentikan semua gerakan, pandangannya terpaku pada alun-alun. 1 detik tersisa. Pria berambut merah itu jatuh di samping kristal alun-alun, ambruk di tangga sambil terengah-engah. Tepat saat pria berambut merah itu menunggu detik terakhir berlalu, yakin kemenangan sudah di depan mata. Suara retakan tajam bergema dari belakangnya. Dia berbalik dan pupil matanya mengecil. Kristal penjaga emas ungu itu hancur di bawah pedang Yun Jae-yang. Pecahan cahaya terang bertebaran di tudung Yun. Debu kristal menempel di sarung tangan merahnya, yang berlumuran darah seolah-olah abu, ditebarkan di atas pengkhianatan umat manusia itu sendiri. Sisa-sisa kristal menghujani rambut pria berambut merah itu seperti bunga beracun yang mekar dalam darah, pikirannya berkedip antara syok dan kehampaan. Sesaat berikutnya, sebuah pesan sistem muncul secara paksa di antarmuka setiap pemain. Amukan slime, misi gagal. Desa pemula akan dihancurkan secara permanen. Melihat pria itu berdiri membeku tak percaya. Yun Ji-yang berbicara dengan tenang. Maaf, tanganku terpeleset. Amarah membuat pria berambut merah itu tak bisa berkata-kata. Matanya memutar ke belakang. Yun tidak memberinya kesempatan untuk merespons. Pedangnya berkelebat, mengakhiri pemain yang HP-nya sudah kritis. Pemain lain bergegas masuk begitu peringatan sistem muncul. Tapi setelah melihat pemandangan di alun-alun, mereka membeku. Mereka mengira monster telah menyabotase kristal itu, baru sekarang menyadari bahwa itu dilakukan oleh seorang pemain. Begitu mereka mengerti, senjata terhunus tanpa ragu saat mereka menyerbu lurus ke arah Yun Jae-yang. Dihadapkan dengan mereka semua, Yun Jae-yong tidak lari, tetapi dia hanya tersenyum. Detik berikutnya, saat notifikasi desa pemula hancur muncul di setiap antarmuka. Ratu Slime di luar tembok tiba-tiba meledak, menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika serpihan itu menghantam tanah, mereka dengan cepat menyebar melalui setiap celah dan retakan. Kemudian, mereka berkumpul sekali lagi dan naik kembali ke udara. Beberapa pemain berteriak waspada, jangan bilang itu memunculkan slime. Pemain lain balas membentak, menyuruhnya jangan konyol. Monster tidak mungkin muncul di dalam desa. Sebelum dia bisa selesai, massa cair itu benar-benar mulai melahirkan slime, masing-masing ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, pengumuman dunia bergema di seluruh server. Lama terabaikan di benua Arkadia, ras slime telah bangkit melawan manusia yang menganiaya mereka dan keluar sebagai pemenang, berhasil mengusir umat manusia. Mulai hari ini, mereka akan berkembang di tanah manusia bersama penguasa mereka. Desa pemula kini telah resmi diubah menjadi wilayah slime. Menonton dari lereng bukit yang jauh, Yun Jae-yang tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, itu keren sekali. Segera setelah itu, setiap pemain yang tersisa di desa menerima peringatan. Mereka telah memasuki zona berburu level 80. Sebelum ada yang bisa memproses apa artinya itu, slime mengepung dari segala arah, satu persatu. Para pemain diusir secara paksa dari desa. Keesokan harinya, insiden itu mendominasi berita utama media besar. Tidak ada yang menyangka sebuah game akan memberikan kebebasan sampai tingkat se-ekstrem ini. Yun Jae-yang bangun dan membersihkan diri, lalu mulai menelusuri kolom komentar di berbagai forum. Internet sudah gempar, masuk dan muncul langsung di dalam sarang monster level 80 adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pemain manapun. Akibatnya, kemarahan publik dengan cepat beralih ke para pengembang. Namun, tak lama kemudian, beberapa pengguna menunjukkan bahwa insiden itu mungkin terkait dengan Yun Ji-yong karena beberapa pemain yang kabur dengan cepat dilaporkan telah melihatnya di tempat kejadian tepat setelah kristal itu dihancurkan.
Yoon Ji-young bertanya-tanya apakah dia harus lebih low profile untuk sementara waktu. Tapi sekali lagi, dia hanya bertindak sesuai dengan permainan, mulai dari membangkitkan kelas tersembunyi, pengembara zaman kekacauan, hingga mengikat Raja Iblis terkenal Satan sebagai familiarnya, dan bahkan bertemu dengan seorang pria misterius yang bisa berkomunikasi dengannya melalui jendela sistem. Semuanya terasa seperti bagian dari rahasia yang jauh lebih besar yang tersembunyi di bawah permukaan. Karena tidak bisa memahaminya, dia memutuskan untuk berhenti berpikir berlebihan dan membiarkannya saja. Jika ini benar-benar kesalahannya, perusahaan pasti sudah memblokir akunnya sejak lama. Setelah beberapa hari bermain game tanpa henti, Yoon Jae-young memilih untuk kembali ke dunia nyata, menjernihkan pikirannya, dan mengurus pendaftaran sekolahnya. Begitu dia masuk ke kelas dan duduk, dia melihat orang di sebelahnya sedang menonton video game. Setelah dilihat lebih dekat, dia menyadari karakter di layar tidak lain adalah miliknya sendiri. Jumlah penontonnya sudah melampaui 2,000. Dia tidak menyangka kekacauan dalam gamenya akan direkam, apalagi sampai menjadi viral. Menyadari Yoon Jae-young mencondongkan tubuh lebih dekat, pria itu tersenyum dan bertanya apakah dia mau menonton. Sebelum Yoon Jae-young bisa menjawab, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Ngon-kun dan mengatakan ingin berkenalan dengannya. Yoon Jae-young berhenti sejenak lalu dengan cepat menjawab dengan aliasnya sendiri, Lee Ngon-lao. Dia kemudian berkata bahwa dia telah menonton video game bernama Arcadia, mengagumi betapa gilanya tingkat kebebasannya sampai-sampai slime benar-benar bisa mengubah desa pemula menjadi dungeon. Tiba-tiba, dia mengubah topik dan bertanya apakah Yoon Ji-young tahu tentang si pembantai pemula. Mendengar itu, jantung Yoon Ji-young berdebar kencang saat dia bertanya-tanya apakah pria ini entah bagaimana mengetahui identitas aslinya. Tepat saat ketegangan memuncak, siswa lain dengan santai menepuk pundaknya, jelas menganggap Yoon Ji-young tidak tahu detailnya. Dia kemudian memulai penjelasan yang bersemangat tentang semua yang telah terjadi di dalam game. Menyadari pria itu hanya memamerkan pengetahuannya, Yoon Ji-young akhirnya menghela napas lega. Siswa itu bahkan menunjukkan rekaman pembunuhan pemula sebelumnya, bersikeras bahwa yang disebut pembantai pemula adalah biang keladi di balik kegagalan pengepungan slime. Yoon Ji-young berpikir dalam hati bahwa pria itu ternyata cukup tajam, dan dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Apapun yang terjadi, identitasnya sebagai si pembantai tidak boleh terungkap. Melihat Yoon Jae-young tetap diam, Lee Ngon-kun mengira dia terlalu banyak bicara. Tak lama kemudian, sisa kelas tiba dan profesor masuk ke ruangan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Tae-hun, seorang profesor dari Departemen Teknik Komputer. Dia kemudian meminta maaf karena menyita waktu mereka, mencatat bahwa semua orang mungkin telah terpapar banyak berita terkait realitas virtual dari media akhir-akhir ini. Ketika seorang profesor menyebut nama Arcadia, ekspresi Yoon Jae-young menjadi serius. Profesor melanjutkan, mengatakan bahwa siapapun yang pernah mengalami dunia game itu secara langsung akan mengerti bahwa teknik komputer tradisional saja tidak bisa lagi mengimbangi laju zaman. Akibatnya, universitas telah memutuskan bahwa mulai tahun ini, Departemen Teknik Komputer akan secara resmi berganti nama menjadi Departemen Teknik Realitas Virtual. Setelah kelas pagi berakhir, Yoon Jae-young menuju ke kafetaria bersama Lee Ngon-kun. Lee Ngon-kun tertawa, mengatakan sejujurnya gila bahwa mereka baru saja mendaftar dan nama jurusan sudah diubah. Bukti bahwa Arcadia mulai memengaruhi dunia nyata. Dari perilakunya saja, sudah jelas dia adalah penggemar berat Arcadia. Ketika dia bertanya apakah Yoon Ji-young memainkan game itu, Yoon Ji-young berpegang pada aturan untuk tidak menonjolkan diri dan mengklaim dia tidak mampu membeli pot game, jadi dia belum pernah mencobanya. Untuk menghentikan pertanyaan yang berlanjut, Yoon Ji-young dengan santai bertanya apakah Lee Ngon-kun sendiri sedang memainkan game itu. Saat Arcadia disebut, Lee Ngon-kun sepertinya mendapatkan energi tak terbatas. Dengan bangga menyatakan bahwa level dalam gamenya cukup tinggi, dan dia bisa dengan mudah membantu Yoon Jae-young jika dia mulai bermain. Lagi pula, dengan hilangnya desa pemula, semua titik spawn menjadi acak, membuatnya jauh lebih sulit bagi pendatang baru untuk memulai. Adegan kemudian beralih ke markas besar di dalam kantor Direktur Eksekutif Lee Mi-yoon. Melihat laporan tentang desa pemula yang hancur, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa beban kerja di depan akan sangat berat. Dia telah mengantisipasi bahwa tingkat kebebasan ekstrem Arcadia pada akhirnya akan menyebabkan situasi tak terduga. Tetapi dia tidak menyangka pergolakan besar seperti itu akan dipicu oleh satu pengguna. Namun, hasilnya tidak sepenuhnya buruk karena insiden itu telah memberikan Arcadia exposure media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kembali ke rumah, saat Yoon Ji-young masuk, Satan mengeluh dengan marah karena dibiarkan menunggu meskipun dia adalah Raja Iblis. Yoon Ji-young menjelaskan bahwa dia telah begadang beberapa malam selama pertempuran sebelumnya dan hanya butuh lebih banyak istirahat. Mendengar itu, Satan segera mulai mengomel tentang betapa rapuhnya tubuh manusia. Itulah sebabnya dia benci membuat kontrak dengan manusia. Sebelum dia bisa selesai, Yoon Jae-young tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya.
Saat dia berbalik, Ratu Slime menerjang lurus ke dalam pelukannya. Kehilangan keseimbangan, Yun Jae-yang tertindih rata di tanah. Slime yang lebih kecil di belakangnya dengan gembira ikut menumpuk. Hanya setelah dijilati habis-habisan oleh mereka, Yun Ji-yang akhirnya bisa mengatur napas. Satan, yang juga tertindih di bawah slime, berteriak marah agar makhluk kecil lembut itu menyingkir darinya. Setelah beberapa saat, Ratu Slime memimpin rakyatnya untuk berbaris rapi di depan Yun Ji-yang. Dia mengangkat roknya dan membungkuk sedikit, memberinya senyum penuh arti, sementara slime lainnya menundukkan kepala untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus. Yun Ji-yang melambaikan tangannya, mengatakan itu hanyalah apa yang seharusnya dia lakukan. Begitu kata-kata itu keluar darinya, sebuah notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa dia telah mengusir umat manusia dan mendirikan tanah air eksklusif untuk para slime, sebuah perbuatan yang akan dikenang oleh ras slime selamanya. Gelarnya teman para slime ditingkatkan menjadi penyelamat slime, dan dia juga menerima hadiah yang dikenal sebagai mahkota slime. Detik berikutnya, mahkota emas yang bersinar muncul di atas kepalanya, dan setelah menyelesaikan tugas, dia mendapatkan tambahan 2.000 poin kredibilitas. Setelah mengklaim hadiah, Yun Ji-yong segera membuka panel sistemnya untuk meninjaunya. Gelar penyelamat slime memberikan peningkatan kecil pada statusnya, tetapi gelar ini bersama dengan pembantai pemula tidak akan pernah bisa dilihat oleh pemain lain. Satan kemudian bertanya apakah sudah waktunya untuk pergi, mengatakan bahwa hanya dengan melihat makhluk-makhluk tak bernyawa itu sudah cukup membuatnya muak. Yun Ji-yang merasakan hal yang sama. Jadi dia bersiap untuk pindah ke tujuan berikutnya bersama dengan Satan. Ratu Slime mengantar mereka untuk jarak yang jauh sebelum akhirnya berhenti. Sementara itu, di dalam ruang misterius di suatu tempat yang tidak diketahui, seorang malaikat perlahan mulai terbangun setelah merasakan lonjakan energi yang aneh di forum. Setelah kehancuran desa pemula, para pemain dengan cepat mengidentifikasi pusat alternatif yang terletak 10 km ke utara, sebuah wilayah yang dikenal sebagai domain Sir Mikhail. Monster di sekitar area itu levelnya relatif rendah dan peralatan yang dijual oleh NPC harganya masuk akal. Berita itu menyebar dengan cepat di antara para pemain, dan tak lama kemudian sejumlah besar pemain mulai berbondong-bondong ke kota. Seperti yang diduga, Yun Jae-yang juga tiba di sana. Namun, saat dia sampai di gerbang kota, seorang penjaga menghentikannya dan menanyakan namanya. Yun Jae-yang memberikan nama Dex. Penjaga itu lalu bertanya apakah dia datang dari arah desa pemula. Yun Jae-yang menjawab bahwa itu kurang lebih benar. Menambahkan bahwa dia mendengar para slime di sana mengamuk total dan banyak orang datang dari arah itu belakangan ini. Menyadari bahwa insiden itu sudah sampai ke telinga para NPC, dia tahu dia harus jauh lebih berhati-hati mulai sekarang. Setelah percakapan singkat dengan penjaga, Yun Jae-yang diizinkan masuk ke kota. Namun, dia segera menyadari bahwa sejak tiba, Satan terus melihat sekeliling dengan gelisah. Jadi Eun Ji-yang bertanya pada telur kecil apa yang sedang terjadi. Satan berkata tempat itu terasa anehnya akrab baginya, meskipun tidak masuk akal jika dia pernah ke sini. Dia lalu menoleh ke Eun Ji-yang dan bertanya, kenapa dia terus memanggilnya telur kecil. Yun Ji-yang menjelaskan bahwa nama lengkap Satan terdengar terlalu mengintimidasi dan memanggilnya dengan santai akan mudah menarik perhatian orang di sekitar mereka. Setelah menikmati pemikiran itu sejenak, Satan lalu bertanya bagaimana Yun Ji-yang berencana menggunakan kredibilitas yang baru saja dia peroleh karena pertempuran besar sebelumnya pasti membantunya mengumpulkan cukup banyak. Yun Ji-yang membuka panel statusnya dan memastikan bahwa kredibilitasnya memang telah melampaui 30.000 poin. Saat Satan melihat angka itu, dia praktis mulai ngiler, mengklaim bahwa membiarkan poin-poin itu pada Yun Ji-yang adalah sia-sia dan sebaiknya dia menyerahkan semuanya. Mendengar itu, Yun Ji-yang merespons dengan sangat tegas dan menolak ide itu tanpa ragu-ragu. Satan segera menjadi cemas, berargumen bahwa tanpa bantuannya Yun Ji-yong tidak akan bisa menggunakan kredibilitas itu dengan benar, dan akan lebih baik menukarkannya dengannya untuk mendapatkan peralatan yang kuat. Dengan item-item itu, menaklukkan seluruh benua akan menjadi mudah dan bahkan menjualnya akan menghasilkan cukup uang bagi Yun Ji-yong untuk hidup mewah di dunia nyata seumur hidupnya. Yun Ji-yong memotongnya, mengatakan bahwa jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan, dia secara alami akan menukar kredibilitasnya untuk itu. Dan Satan segera berbalik dan mengutuknya sebagai orang bodoh. Meskipun kondisi yang ditawarkan oleh telur kecil sangat menggoda, Yun Ji-yong percaya bahwa mengandalkannya untuk menggunakan kredibilitas bukanlah strategi yang optimal. Nilai, sebenarnya dari kekuatan itu kemungkinan besar jauh melebihi peralatan yang dengan santai dikeluarkan oleh telur kecil. Sampai dia benar-benar mengerti apa arti kredibilitas sebenarnya, dia tahu dia harus tetap berhati-hati. Lebih penting lagi, menjadi tak terkalahkan terlalu dini akan menghilangkan semua keseruan dari game ini. Segera setelah itu, Yun Ji-yang memasuki kota dan menemukan distrik komersial yang sudah penuh dengan orang.
Sambil membawa telur kecil, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di kota terlebih dahulu, berharap bertemu seseorang yang benar-benar layak untuk dihadapi. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat dua NPC sedang duduk lesu bersama, diam-diam mendiskusikan sesuatu. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa tuan baru-baru ini mengeluarkan kuota produksi biji besi baru, menyebutnya sebagai bencana total karena mereka telah bekerja tanpa henti selama berhari-hari. NPC botak itu menghela napas dan menambahkan bahwa jika mereka gagal memenuhi kuota, hukuman hampir pasti akan diberikan. Saat kata tuan terdengar di telinganya, senyum sinis perlahan menyebar di wajah Yun Ji-yong saat keadaan tiba-tiba mulai menjadi menarik. Satan melirik ekspresinya dan dalam hati bertanya-tanya skema licik macam apa yang sedang direncanakan manusia ini sekarang. Yun Ji-yang kemudian melangkah maju, menyela kedua NPC itu, dan dengan tenang menyatakan bahwa dia mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah yang mereka bicarakan. Kedua NPC itu langsung bersemangat mendengar kata-kata Yun Ji-yang dan dengan antusias bertanya apakah dia serius. Beberapa saat kemudian, Yun Ji-yang menerima sebuah quest dari mereka yang disebut masalah penambang, yang mengharuskannya mengumpulkan 20 biji besi dengan hadiah tambahan untuk setiap kelebihannya. Setelah membaca detail quest, Satan menasihatinya untuk meninggalkan pekerjaan rendahan seperti itu. Menyebutnya sebagai tugas repetitif tingkat rendah yang diperuntukkan bagi orang biasa. Tapi Yun Ji-yang menyuruhnya untuk melihat sekeliling dengan baik. Satan menoleh ke arah pasar yang ramai di belakangnya, di mana para pandai besi dengan keras mengiklankan barang-barang mereka. Dia mencibir mengatakan mereka tidak lebih dari pandai besi biasa, tidak perlu diperhatikan. Yun Ji-yong dengan tenang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah pemain sementara, pandai besi NPC asli ternyata sangat langka. Dengan masuknya pemain secara besar-besaran ke kota, permintaan bahan pandai besi meroket. Namun hampir tidak ada yang mau melakukan tugas membosankan menambang biji besi, menyebabkan permintaan melonjak sementara pasokan tetap stagnan. Satan mengerutkan kening dan bertanya apa bedanya, mengatakan biji besi tetaplah biji besi. Eun Ji-yang tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, dia memberitahu Satan bahwa dia akan segera mengerti, dan untuk saat ini mereka harus fokus mencari uang dengan mudah. Adegan kemudian beralih ke kediaman Sir Mikhail. Sebagai penguasa wilayah, Mikhail duduk di mejanya, dengan cemas meninjau setumpuk laporan. Sebulan yang lalu, biji besi dijual seharga 10 koin tembaga per unit, tetapi harganya sudah naik menjadi 15, mengancam akan menekan margin keuntungan pandai besi hingga habis. Jika tren ini terus berlanjut, pasar akan segera dibanjiri dengan perlengkapan berkualitas rendah yang dibuat oleh para pemagang. Dalam jangka panjang, kualitas produksi wilayah secara keseluruhan akan anjlok. Mikhail tahu betul bahwa krisis serius sedang mendekat. Pada saat yang sama, di dalam gua tambang jauh di wilayah pegunungan, Yun Ji-yang berdiri dengan tenang. Setelah membawa Satan bersamanya, dia menyuruhnya untuk melanjutkan persis seperti yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Satan bertanya dengan bingung apakah Yun Ji-yang serius. Bertanya-tanya apakah benar-benar layak menghabiskan kredibilitas yang begitu berharga untuk sesuatu yang tampak sama sekali tidak ada gunanya. Yun Ji-yang menyuruhnya berhenti bicara dan mulai. Tanpa pilihan lain, Satan menurut, sihir perlahan terkumpul di telapak tangannya. Sebuah notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa 8.000 poin kredibilitas telah digunakan sebagai ganti sebuah peralatan yang diperoleh dari Satan. Item itu bernama Abyss Delver, mampu meningkatkan kecepatan menambang secara signifikan dan menawarkan kesempatan untuk menemukan material tingkat tinggi. Yun Ji-yang melihat peralatan itu dan tersenyum miring. Mulai saat ini, waktunya menjadi kaya. Adegan beralih kembali ke pasar di dalam wilayah Mihal. Seorang pemain berdiri di tengah jalan dengan keras mengiklankan bahwa dia membeli 20 biji besi yang dibutuhkan untuk quest terkait penambang dengan harga murah. Seorang gadis berambut hijau di dekatnya berjalan mendekat dan bertanya apakah dia sedang melakukan quest penambang yang repetitif dan tidak mengesankan itu. Dia dengan santai menunjukkan bahwa tugas itu hampir tidak menawarkan apapun, selain sedikit peningkatan reputasi dengan para penambang dan menyerahkan biji besi jauh kurang menguntungkan daripada menjualnya secara langsung. Setelah mendengar ini, pemain itu segera memutuskan untuk meninggalkan quest tersebut. Tidak jauh dari sana, pandai besi Aiden dan Kasim telah mendengar seluruh percakapan, dan Aiden bergumam marah bahwa para petualang ini tidak lain adalah sumber masalah, membuang-buang besi berharga untuk barang rongsokan berkualitas rendah. Kasim mengangguk setuju sambil mengeluh bahwa tidak ada yang tahu dari mana begitu banyak orang tiba-tiba datang. Dengan setiap orang biasa bermimpi menjadi pengrajin ahli. Dia menghela napas dan menambahkan bahwa Tuan pada akhirnya harus campur tangan atau wilayah itu cepat atau lambat akan runtuh. Struktur ekonomi Arkadia pada dasarnya tidak berbeda dengan dunia nyata, berputar di sekitar produksi dan konsumsi, penawaran dan permintaan di seluruh benua.
Setiap wilayah menghasilkan spesialisasi sumber daya yang berbeda, dan barang yang diminta oleh pasar terus berubah seiring waktu dan keadaan. Di bawah kondisi ekonomi saat ini, biji besi telah menjadi sumber daya yang paling dicari tanpa keraguan. Kelangkaan jangka panjang diam-diam telah menaikkan harganya dari 10 koin tembaga menjadi 17. Akibatnya, toko-toko yang mengandalkan peleburan biji besi untuk membuat peralatan nyaris tidak balik modal dan beberapa bahkan sudah merugi. Satu persatu pemain mulai mengeluh tentang kekurangan biji besi karena jumlah pemain kelas pandai besi yang sangat banyak membuatnya semakin sulit untuk membeli. Ketidakpuasan perlahan menyebar di antara para pemain, dan banyak yang mulai menyesali keputusan mereka untuk menjadi pandai besi. Tentu saja, beberapa orang bertanya mengapa mereka tidak menambang bijinya sendiri. Mendengar pertanyaan itu, sebagian besar pemain hanya bisa saling bertukar senyum penuh arti. Lagi pula, perjalanan pulang pergi antara tambang dan kota memakan waktu lebih dari 2 jam. Selain itu, menambang itu sendiri tidak mudah dan keberhasilan tidak pernah dijamin. Pada akhirnya, membiarkan orang lain menangani penambangan sambil fokus pada perbaikan peralatan dan kemahiran skill jauh lebih efisien. Tapi semua masalah ini tidak berarti apa-apa baginya. Saat mesin di tangannya berputar tanpa henti, notifikasi membanjiri panel sistem, menunjukkan perolehan biji besi demi biji besi bersama dengan beberapa mineral langka yang tercampur di dalamnya. Seiring level menambangnya naik dengan cepat, kecepatan ekstraksi, tingkat keberhasilan, dan peluang penemuan material langka semuanya meningkat secara signifikan. Setelah bekerja beberapa saat, dia berhenti untuk beristirahat dan memeriksa inventarisnya. Biji besinya saja sudah melebihi 1.000 unit, membuat 8.000 poin kepercayaan itu sepadan dengan harganya. Saat dia sedang beristirahat, Satan berjalan mendekat. Dia dengan belak-belakan menyatakan bahwa 1 bor saja tidak lagi cukup, dan setelah berpikir sejenak, dia telah mengidentifikasi sebuah peralatan yang sangat kuat. Dengan itu, Satan menarik artefak dewa lainnya dari udara tipis dan dengan santai melemparkannya di depannya. Dia menolak lagi tanpa ragu-ragu, sepenuhnya sadar bahwa tujuan sebenarnya Satan selalu sama, yaitu menukar item-item ini dengan kepercayaan dalam dirinya. Lebih penting lagi, mengandalkan artefak dewa seperti ini pada dasarnya adalah curang. Dan begitu mencapai titik itu, game itu sendiri akan kehilangan semua artinya. Satan hanya bisa merespons dengan kejengkelan mendalam tanpa kata. Dia lalu bertanya pada Satan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Satan menjawab dengan senyum miring, mengatakan dia mungkin telah menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia perlu memastikannya sebelum mengungkapkan apapun. Setelah melirik inventarisnya, Satan berkomentar bahwa semua biji di seluruh wilayah digabungkan mungkin tidak sebanding dengan yang dia bawa. Dia menjelaskan bahwa dia berencana menambang dalam jumlah yang sama setiap hari dan menjualnya di kota. Dan dengan beberapa quest penambang selesai, reputasinya dengan para penambang telah meningkat secara signifikan. Di bawah kondisi seperti itu, mustahil untuk tidak menarik perhatian sang tuan. Sementara itu, di dalam aula pertemuan di kediaman Tuan Tanah, meja dipenuhi dengan surat-surat yang menuntut pengiriman mendesak. Jika kekurangan besi tidak dapat diselesaikan segera, para pedagang kemungkinan akan bersatu dan melawan, dan setiap surat membuat sakit kepala Tuan Maihle semakin parah. Salah satu menterinya angkat bicara, menunjukkan bahwa akar masalahnya adalah sejumlah besar pemain yang baru-baru ini beralih ke kelas pandai besi. Karena sebagian besar dari mereka adalah pemula, peralatan yang mereka hasilkan berkualitas rendah. Dan yang lebih penting, sementara jumlah pandai besi meroket, jumlah penambang tidak berubah sama sekali. Lagi pula, para pemain memang tidak mau melakukan pekerjaan yang tidak bermartabat seperti itu. Michael dengan cepat menyadari bahwa akar masalahnya terletak pada para pemain dari luar. Dan ketika dia mencoba menjadikan penambangan sebagai tugas, wajib bagi semua orang atau memprioritaskan penjualan besi kepada para pengrajin ahli, hakim di sampingnya segera menunjukkan bahwa tindakan seperti itu tidak diizinkan di bawah hukum yang ada. Tepat saat dia menggaruk-garuk kepalanya karena frustrasi di ambang kehancuran, seorang prajurit tiba-tiba bergegas masuk ke aula dan melaporkan masalah yang mendesak. Maihul tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saat dia melangkah keluar, dia melihat tumpukan biji besi seperti gunung kecil di alun-alun. Bahkan sebelum dia bisa memproses keterkejutannya, seluruh tumpukan itu dibeli habis di depan mata semua orang. Setelah menjual semua biji, dia menyelinap ke gang sempit di dekatnya. Kali ini, dia mendapatkan total 5 koin emas dan 12 koin perak yang dikonversi ke mata uang dunia nyata. Totalnya mencapai lebih dari 510.000. Penambangan memakan waktu 3 hari penuh, artinya dia menghasilkan sekitar 170.000 per hari. Itu lebih dari cukup untuk menutupi cicilan pot game, sewa dan biaya kuliahnya, tetapi masih kurang dari yang dia bayangkan. Sepertinya dia harus menggunakan metode itu. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, seseorang memanggilnya dari belakang dan bertanya apakah semua biji itu telah ditambang olehnya.
Dia mendongak dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Tuan Mihal sendiri. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem muncul yang menunjukkan bahwa Tuan Mihal telah tertarik padanya dan afinitas mereka telah meningkat. Dia hanya tersenyum tipis, berpikir dalam hati bahwa umpannya akhirnya termakan. Setelah menyembunyikan senyumnya, Eun Jae-yong bertanya apa yang wanita itu inginkan darinya. Dia pertama-tama memperkenalkan dirinya dengan menyatakan bahwa namanya adalah Miho dan bahwa dia adalah penguasa wilayah ini. Dia kemudian bertanya apakah Yoon Jae-yang bersedia minum teh bersama dan berbincang-bincang jika dia punya waktu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pesan yang menanyakan apakah akan menerima undangan itu muncul di hadapan Yoon Jae-yang. Dia memilih untuk menerima dan segera dibawa ke kediamannya. Mihal secara pribadi menyiapkan secangkir teh untuknya. Saat mereka sedang minum, dia bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan biji dalam jumlah besar seperti itu. Yoon Jae-yang menjawab dengan jujur, mengatakan butuh waktu sekitar 3 hari. Mendengar itu, Mihal menggebrak meja dan menanyainya dengan tidak percaya, bertanya bagaimana mungkin menambang sebanyak itu hanya dalam 3 hari. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia mempertimbangkan bahwa para pemain mungkin memiliki kemampuan khusus. Dia kemudian bertanya, apakah orang lain bisa menambang jumlah yang sama, seperti yang dilakukan Yoon Jae-yang? Yoon Jae-yang menjawab bahwa itu kemungkinan besar tidak mungkin. Seolah sudah menduga jawaban itu, Mihul menghela napas dan meminta bantuan Yoon Jae-yang untuk menyelesaikan krisis saat ini, menjelaskan bahwa semakin banyak petualang yang berkumpul di sini, mulai menggoyahkan ekonomi wilayah itu. Saat dia berbicara, sebuah pemberitahuan muncul, menandakan kemunculan sebuah misi khusus. Yoon Ji-yang membukanya dan melihat sebuah misi berjudul Masalah Tuan Tanah yang mengharuskan hasil produksi biji besi harian mencapai 100.000 unit. Produksi harian saat ini hanya sedikit di atas 30.000, persis seperti tugas yang telah dia tunggu-tunggu. Setelah mendengarkan penjelasan lengkapnya, Yoon Ji-yong merangkumnya untuk wanita itu. Sederhananya, dia ingin para pemain secara aktif pergi ke tambang dan mulai menambang. Dia kemudian meyakinkannya bahwa dia akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sistem segera mengonfirmasi dan menerima misi itu atas namanya. Malam itu, setelah keluar dari game dan melangkah keluar dari pot, Yoon Jae-yong duduk di depan komputernya. Dari sudut pandang dunia nyata, permintaan Tuan Tanah sebenarnya mudah untuk ditangani. Masalahnya adalah Arkadia masih sebuah permainan. Pekerjaan yang tidak memerlukan pikiran dan menguntungkan tanpa ada kesenangan di dalamnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan pemain dengan sukarela. Namun, Yoon Jae-yang sudah punya rencana. Langkah pertama adalah mengubah sepenuhnya cara pemain memandang situasi. Setelah bekerja di komputernya sebentar, dia membuat saluran baru bernama Breaker Daily. Adegan kemudian beralih ke sekolah keesokan harinya. Seorang anak laki-laki berjalan menghampiri dan bertanya kepada temannya, Heng Zuo, apakah mereka bisa bermain Arkadia bersama nanti? Zuo Fengzuo mendongak dengan ekspresi sedih dan berkata bahwa dia tidak berniat memainkan game itu lagi. Ketika ditanya mengapa, Zuo Fengzuo mengeluh bahwa saat dia memasuki permainan sebagai pemula, dia langsung dibunuh oleh penjagal pemula yang aneh. Ketika Hunjua masuk ke dalam game lagi keesokan harinya, dia menemukan bahwa slime secara misterius telah tumbuh jauh lebih kuat. Setelah terhubung sekali lagi, seluruh desa pemula telah berubah menjadi zona berburu level 80 dan dia terbunuh lebih dari selusin kali hanya karena mencoba melarikan diri. Mendengar ini, pria itu dengan cepat maju untuk menghiburnya, mengatakan bahwa setidaknya dia telah berhasil sampai ke wilayah Miles dengan selamat dan bahkan berhasil mengubah kelasnya menjadi pedagang. Segalanya akan perlahan membaik. Sebelum dia bisa selesai, Hanjua memotongnya, mengatakan bahwa inilah mengapa dia merasa sangat frustrasi. Tidak banyak pilihan kelas yang tersedia di wilayah Miles. Jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi pedagang, hanya untuk akhirnya mempelajari banyak keterampilan non-tempur yang aneh, membuatnya tidak bisa berburu sama sekali. Pria itu tidak tahu bagaimana cara menghiburnya lagi. Karena setiap rentetan nasib buruk dalam permainan akhir-akhir ini sepertinya menimpa Heng Zuo. Kemudian, tiba-tiba, dia teringat sebuah unggahan yang dilihatnya pagi itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka forum. Dia memberitahu Heng Zuo bahwa permainan ini sebenarnya memiliki lebih banyak cara bermain daripada hanya membunuh monster dan menaikkan level. Saat dia berbicara, dia mengetuk video yang diunggah oleh Yoon Ji-yong berjudul Kamu Juga Bisa Menghasilkan Uang di Arkadia. Video dibuka di dalam terowongan tambang dan suara Yoon Ji-yong terdengar saat dia dengan santai menyapa para penonton. Dia kemudian memperkenalkan lokasinya sebagai Gua Tambang Gunung Bien, menjelaskan bahwa topik hari ini adalah cara menghasilkan uang dengan menambang biji besi. Menonton ini, Choi Hyun tak bergumam bingung bahwa menambang tidak lebih dari pekerjaan yang melelahkan dan tidak menguntungkan, dan lebih mudah untuk membeli bahan dari pasar.
Pada saat berikutnya, Yoon Ji-young mengeluarkan kantong koin di layar, menunjukkan keuntungan yang telah dia peroleh selama 1 minggu. Terkejut, Choi Hyung tak berseru bagaimana mungkin ada uang sebanyak itu. Kelihatannya setidaknya ratusan ribu. Video kemudian dilanjutkan dengan Yoon Ji-young yang menjelaskan bahwa dengan efisiensinya saat ini, dia bisa menambang sekitar 20 biji besi per jam yang setara dengan sekitar 400 koin tembaga berdasarkan harga pasar terkini. Jadi jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak, prioritas pertama adalah menaikkan level kemahiran menambang. Melakukannya secara dramatis, meningkatkan kecepatan menambang dan tingkat keberhasilan sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan biji langka. Sebagai contoh, level menambangnya telah mencapai level 1, menjamin setidaknya 1 kristal sihir atau biji tingkat berlian setiap hari. Choi Hyung tak benar-benar terdiam di depan layar. Dia akhirnya menyadari bahwa orang-orang telah menganggap menambang sebagai pekerjaan sampah hanya karena tidak ada yang pernah repot-repot untuk menaikkan level keterampilan itu dengan benar. Selanjutnya, Yoon sengaja mengedit rekaman penambangan yang sebenarnya, dengan santai menyatakan bahwa pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang tidak layak untuk ditampilkan. Video langsung melompat ke adegan setelah dia menyelesaikan perdagangan dengan NPC penambang, dengan Yoon Ji-young menjelaskan bahwa metode negosiasi dengan NPC dan meningkatkan afinitas akan dibahas di video-video mendatang. Dia kemudian mengungkapkan penghasilan hari itu, 1 koin emas penuh bersama dengan 82 koin perak. Melihat jumlah uang itu, mata Choi Hyung tak praktis berbinar. Dia hampir tidak sabar menunggu sekolah usai agar bisa masuk dan mulai menambang sendiri. Sementara itu, saluran yang dibuat oleh Yoon Ji-young menyebar di forum seperti sambaran petir. Sebenarnya, sebagian besar konten video itu telah dikurasi dengan cermat. Mencapai tingkat efisiensi itu membutuhkan artefak tingkat cheat seperti miliknya. Namun, dia dengan terampil memotong semua langkah penambangan penting yang akan mengungkapkan kesulitan sebenarnya. Apa yang dilihat penonton membuatnya tampak seolah-olah siapapun bisa mendapatkan uang dengan mudah. Pada akhirnya, video tersebut menyulut rasa penasaran para pemain yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menarik banyak orang luar yang sama sekali tidak berencana untuk bermain. Tak lama kemudian, NPC penambang di seluruh permainan benar-benar dikepung saat para pemain bergegas membeli peralatan menambang dan langsung menuju pegunungan. Ketika Tuan Mikhail mendengar berita itu, senyum yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para petualang yang dulu menolak untuk menambang apapun yang terjadi sekarang akan melakukannya dengan sukarela. Dan itu bukan hanya pandai besi. Pemain dari hampir setiap profesi ikut serta mendorongnya untuk bertanya pada Yoon Ji-young metode apa yang telah dia gunakan. Yoon Ji-young dengan tenang menjawab bahwa itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dia hanya merangsang hasrat paling primitif umat manusia. Mikhail bertanya apa hasrat primitif itu. Yoon Ji-young menjawab dengan gamblang, uang. Begitu penambangan dibingkai sebagai sesuatu yang menguntungkan, orang-orang akan melakukannya secara sukarela tanpa ragu-ragu. Lagi pula, para petualang tidak lebih dari oportunis yang digerakkan oleh uang. Tapi sebagai NPC permainan, Mikhail tidak bisa benar-benar memahami gagasan itu. Bahkan tanpa sepenuhnya memahami kata-katanya, dia benar-benar mengagumi kemampuan Yoon Jae-young. Yoon Jae-young memberitahunya bahwa ini hanyalah permulaan dan untuk stabilitas jangka panjang, upah penambang perlu diturunkan ke tingkat minimum sambil mengizinkan penambang menyimpan sebagian biji yang mereka gali. Melakukan hal itu tidak hanya akan meningkatkan motivasi di antara penambang yang ada, tetapi juga menyingkirkan para pemalas. Dan pada saat itu, Mikhail akhirnya mengerti dan menyadari dengan takjub bahwa pendekatan seperti itu ternyata memungkinkan. Yoon Ji-young dengan santai menjelaskan bahwa ini hanyalah sistem berbasis kinerja standar. Dalam hati mencatat betapa sedikitnya sang penguasa memahami ekonomi sebelum Mikhail langsung bertanya tentang harga biji besi yang sudah melonjak melewati 20 koin tembaga. Yoon Ji-young memberitahunya untuk tidak ikut campur sama sekali, membuat Mikhail tampak bingung. Dia menjelaskan bahwa bahkan jika harga naik lebih jauh, mereka yang membutuhkan biji itu akan tetap membelinya. Dan bagi pengrajin tingkat master, harga besi saat ini tidak terlalu memengaruhi keuntungan mereka. Bahkan, mereka akan melihat harga di masa lalu sebagai harga yang sangat rendah. Itulah alasan utama tidak ada yang mau memasok biji sejak awal. Dan jika ada yang mengeluh, mereka bisa menambangnya sendiri. Setelah mendengar ini, Mikhail terdiam sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak sambil berulang kali menepuk bahu Yoon Ji-young, bahkan menyarankan agar dia menjadi pejabat keuangan wilayah itu. Yoon Ji-young menolak, mengatakan perjalanannya masih jauh dari selesai, yang membuat Mikhail akhirnya ingat bahwa dia juga seorang petualang. Sebenarnya, Yoon Ji-young telah menunggu sejak saat dia masuk agar wanita itu mengucapkan satu kalimat. Akhirnya, dia menanyakannya, apakah ada sesuatu yang diinginkan Yoon Ji-young. Mendengar ini, Yoon Jae-young mengeluarkan selembar kertas yang telah lama ia siapkan dan menyerahkannya kepada Mikhail.
Mikhail menerimanya dan bertanya dengan penasaran apa itu. Yun Jae-yang memberitahunya bahwa itu adalah proposal proyek, meyakinkannya bahwa dia akan puas setelah membacanya. Mikhail lalu membuka dokumen itu dan mulai meninjaunya. Yun Ji-young mengerti dengan jelas bahwa keuntungan yang bisa didapat seorang individu selalu memiliki batas atas dan untuk menembus batas itu. Seseorang harus menyatukan banyak individu di bawah satu sistem, mengubah mereka menjadi sebuah kolektif. Setelah selesai membaca proposal itu, ekspresi Mikhail tampak sangat terkejut. Yun Ji-young tersenyum tipis dan bertanya apakah rencana itu membuatnya terkesan, menyatakan bahwa jika dia bersedia menawarkan 10% dari total keuntungan, dia akan mentransfer kepemilikan penuh rencana itu kepadanya. Setelah keduanya meninggalkan kediaman Duke, Satan tiba-tiba tersentak bangun dari mimpi buruk. Mimpi yang membawanya kembali ke perang suci iblis dari ribuan tahun yang lalu. Dia melayang tinggi di atas awan, berhadapan dengan seorang malaikat yang baru saja selesai mengumpulkan kekuatannya. Sambil menggenggam tombak, malaikat itu melesat ke depan dan menyerang lurus ke arahnya. Satan tidak mundur sedikit pun dan berbenturan langsung dengan malaikat itu. Setelah pertarungan singkat, malaikat itu tetap melayang dengan angkuh di langit. Sementara itu, Satan menyadari bahwa setelah terkena serangan, sihir penyembuhnya secara misterius gagal. Menatap ke atas, dia mengenali senjata di tangan malaikat itu. Itu adalah artefak ilahi Muspelheim, dan dia mengutuk malaikat itu dalam hati karena membawa relik semacam itu ke dalam pertempuran. Pada saat itu, malaikat agung Michael mengarahkan Muspelheim ke bawah ke arah Satan dan menyatakan dengan dingin bahwa dia akan mengeksekusinya atas nama keadilan. Jantung Satan berdebar kencang dan pada detik berikutnya, dia terbangun dari mimpi buruk itu. Dia secara naluriah menyadari bahwa itu pasti karena benda itu ada di dekatnya, memicu ingatan dari masa lalu yang jauh. Pada saat itu, Yun Ji-young sedang berjalan menyusuri jalanan kota bersamanya, di mana kelompok-kelompok pemain terlihat membentuk kelompok penambangan di samping kios-kios yang membeli beliung besi berdaya tahan tinggi dengan harga premium. Memfokuskan kembali pikirannya, Satan bertanya apa sebenarnya yang tertulis dalam proposal yang Yun Ji-young berikan kepada sang penguasa tadi. Yun Ji-young menjawab bahwa manusia memiliki pepatah, mendaki gunung itu mudah, menuruni gunung tidak. Menambang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Bahkan dengan lokasi yang bagus dan kemajuan yang lancar, seorang pemain rata-rata paling banyak hanya bisa menambang sekitar 10 biji besi per jam. Adapun biji langka, itu sepenuhnya bergantung pada peralatan tingkat dewa. Setelah mendengar ini, Satan berkomentar bahwa menambang tetap saja tidak lebih dari lubang uang. Dia kemudian bertanya dengan penasaran bagaimana Yun Jae-yang berencana menghasilkan uang selanjutnya. Yun Jae-yang menjelaskan bahwa inti proposalnya adalah menjual izin masuk, pada dasarnya mengenakan biaya untuk akses ke tambang, sambil menawarkan pinjaman kepada mereka yang tidak mampu membayar biaya untuk dilunasi dengan biji yang mereka tambang nanti. Satan langsung bertanya berapa biaya yang akan dia kenakan untuk satu izin masuk. Setelah jeda singkat, Yun Ji-young mengatakan bahwa karena para pemain tidak akan tertipu oleh trik yang sama 2 kali, harganya akan ditetapkan langsung sebesar 1 koin emas. Angka itu hampir membuat Satan pingsan di tempat. Menurutnya, 1 koin emas itu sangat mahal. Tidak ada manusia yang akan mau membayar sebanyak itu hanya untuk akses menambang. Yun Ji-young hanya menyuruhnya untuk menunggu dan melihat, yakin bahwa orang-orang akan dengan senang hati membayar biaya itu demi janji keuntungan besar. Pada saat itu, Satan, sang raja iblis sendiri, menatap Yun Ji-young dan merasa bahwa dia lebih jahat daripada iblis manapun yang pernah dikenalnya. Dia telah menyaksikan Yun Ji-young memeras manusia lain tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahkan tanpa malu-malu melimpahkan semua kesalahan kepada para korban yang telah ditipu. Satan tidak bisa menahan rasa takjubnya. Hanya orang seperti Yun Ji-young yang layak menjadi tuan dari Raja Iblis seperti dirinya. Merasakan ada yang tidak beres, Yun Jae-young bertanya apa yang sedang terjadi. Satan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata ada tempat yang ingin dia kunjungi bersama Yun Jae-young. Dia berjanji selama Yun Jae-young mengikutinya, tidak akan ada kerugian. Dengan itu, Satan membawa Yun Ji-young ke sebuah gerbang batu besar jauh di dalam sebuah tambang. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan usaha beberapa hari untuk akhirnya menemukan tempat ini. Saat dia tiba di area itu, dia merasakan keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Baru setelah dia menjelajah lebih dalam ke tambang, dia menjadi yakin bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Yun Ji-young memindai sekelilingnya dan menyadari area itu telah ditinggalkan untuk waktu yang sangat lama. Namun gerbang batu itu sendiri masih murni, tidak menunjukkan sedikit pun jejak karat atau kerusakan. Satan menunjuk ke gerbang, memberi isyarat agar Yun Ji-young membukanya. Yun Ji-young bertanya dengan tenang apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Setelah menerima konfirmasi dari Satan, dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah gerbang.
Bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya, sebuah notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa persyaratan untuk mengangkat segel belum terpenuhi dan segel tidak dapat dibuka. Sebuah notifikasi sistem muncul yang menyatakan bahwa melaporkan ruang tersembunyi di dalam tambang kepada sang penguasa akan memberikan hadiah khusus sekaligus membuka skill yang disebut penggalian artefak. Setelah membaca pesan itu, Yun Ji-young memberitahu Satan bahwa gerbang itu dilindungi oleh segel yang sangat kuat. Segel yang tidak bisa dia hancurkan. Satan mendengus frustrasi dan menjawab bahwa justru karena ada segel itulah dia membawa Yun Ji-young ke sini. Yun Ji-young menunjukkan bahwa membawanya ke sini tidak ada gunanya, karena dia tidak memiliki sihir yang mampu menghancurkan segel. Mendengar itu, Satan bertanya apakah Yun Ji-young benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang dimilikinya. Dia mencibir, bertanya-tanya, siapa di dunia ini yang memutuskan untuk menyerahkan kekuatan seperti itu kepada seorang manusia. Semakin jengkel, Satan mengklaim bahwa bahkan jika kekuatan itu diberikan kepada bocah sialan manapun, dia masih akan menemukan cara untuk memanipulasi dan memanfaatkannya. Mendengarkan ini, Yun Ji-young merasa jengkel. Iblis ini meremehkannya seolah-olah dia adalah seorang pemula. Setelah melampiaskan amarahnya sejenak, Satan memutuskan untuk berterus terang dan bertanya kepada Yun Ji-young seberapa banyak yang sebenarnya dia pahami tentang kekuatan di dalam dirinya. Yun Ji-young bertanya apakah yang dia maksud adalah kepercayaan? Satan mengonfirmasinya tanpa ragu-ragu. Satan melanjutkan penjelasannya bahwa kekuatan yang dipegang Yun Ji-young jauh melampaui pemahamannya sendiri. Sebuah kekuatan yang mampu melampaui hukum alam itu sendiri. Itu bukan sekadar energi, melainkan sebuah hak. Sebuah kekuatan yang diciptakan untuk menghancurkan keseimbangan dunia. Sesuatu yang dapat dengan sengaja digunakan untuk memanipulasi dan memutarbalikkan aturan realitas apapun, menjadikannya hal yang paling mendekati otoritas sang pencipta. Satan kemudian bertanya apa yang Yun Ji-young pikir bisa dicapai oleh kekuatan seperti itu, menyiratkan bahwa dia pasti sudah punya gambaran. Yun Ji-young terdiam sejenak. Dia kemudian mengakui bahwa dia masih tidak tahu. Jawaban itu membuat Satan meledak dalam amarah. Dia berteriak bahwa jawabannya adalah segalanya. Selama Yun Yang menghendakinya, kekuatan itu bisa melakukan apa saja. Baru setelah menahan puluhan menit penjelasan panas Satan, Yun Ji-young mulai memahami sebagian dari kebenaran. Intinya, kepercayaan yang dimiliki Yun Ji-young adalah bahan bakar penting yang dibutuhkan oleh makhluk seperti Satan, entitas yang melampaui realitas itu sendiri untuk bertindak.